tugas dari pimpinan itu ada 3 ya, melakukan evaluasi, direct, dan monitoring. Nah, minggu lalu kita sudah bahas detail objektif atau praktisnya itu ke dalam 5 proses yang ada di tataran governance ya. Nah, di minggu ini ya, sampai dengan beberapa minggu ke depan, kita akan mulai masuk ke pembahasan yang terkait dengan manajemen ya. Nah, manajemen ini kan sebenarnya kalau kita bicara lingkupnya, yang kita bahas di pertemuan pertama itu dari PBRM ya. Jadi siklus manajemen itu mulai dari plan, perencanaan, build ya, membangun atau mendeploy, kemudian run, menjalankan itu di operasional, dan terakhir itu dimonitor ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini itu adalah yang plan ya, atau perencanaan, atau kalau dalam COVID itu kelompok prosesnya itu APO ya, align, plan, organize ya. A itu align itu selaraskan ya. Selaraskan itu dengan mana? Selaraskan dengan arahan dari directing pimpinan ya. Kan di pimpinan itu ada D ya, direct atau mengarahkan. Nah, align itu di sisi manajemen itu akan mengarahkan ya. Jadi apa yang diarahkan oleh pimpinan, apa yang menjadi dasar acuan yang ditetapkan oleh pimpinan itu harus diacu atau diterapkan oleh di level manajemen ya. Itu align, kemudian plan itu merencanakan ya. Jadi merencanakan itu setelah dari arahan pimpinan ya, kita merencanakan strategi ya, nyusun IE ya, enterprise arsitektur ya, nyusun inovasi ya, kemudian ke portofolio itu nanti akan turun ke program proyek gitu ya, pada saat di build ya. Terus kemudian nanti mengelola budget and cost ya, mengelola human resource ya. Nah, termasuk juga mengorganisasikan ya. Jadi kalau kita bicara selain perencanaan itu juga yang namanya organize ya. Organize itu mengorganisasikan ya. Kalau kita bicara mengorganisasikan itu ya terkait dengan aktor-aktor atau stakeholder yang ada dalam satu perusahaan ya. Mulai bagaimana kita mengorganisasikan human resource ya. Jadi kalau kita bicara human resource kan selain perencanaan diorganisasikan gitu ya. Relationship ya, bagaimana kita mengelola hubungan antara IT dengan bisnis ya. Bagaimana kita mengelola service agreement ya, perjanjian layanan ya, SLA dengan pihak customer ya. Ini mungkin yang pernah kalian bahas di kuliah manajemen layanan ya. Bagaimana kita melakukan perencanaan dan pengorganisasian vendor atau pihak ketiga atau mitra gitu ya. Bagaimana kita mengelola quality, mengelola resiko, keamanan, dan terakhir itu mengelola data ya. Nah, itu lingkup yang nanti di pertemuan hari ini kita akan bahas ya, meliputi proses-proses di perencanaan ya, manajemen perencanaan, atau kalau yang di COVID itu termasuk kategori APO ya, align, plan, organize ya. Oke. Ini ya. Ya, kita bahas manajemen TI domain APO. Nah, tadi ini lingkup prosesnya ada 14 ya, seperti yang tadi sudah saya bahas detail. Bahas satu persatu ya. Nah, seperti biasa, seperti yang minggu lalu saya sempat jelaskan juga, jadi kalian itu nanti kalau baca ya, tidak cukup hanya baca dari PPT ini ya, sebaiknya itu kalian bacanya itu dari buku COVID ya, dari buku COVID yang Framework Governance and Management Objective ya. Nah, ini ya. Ini udah pindah layarnya ke COVID ya. Munculkan PDF COVID ini sudah pindah belum? Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, jadi kalian nanti lihatnya di dokumen ini ya. Nah, di sini kan ada ini ya. Nah, nanti cara bacanya jangan sekali-kali ke PPT yang saya kasih ya. Jadi kalian langsung baca di sini. Minggu lalu kita bahasnya itu sudah ke proses EDM. Sekarang kita masuk ke proses. Nah, ini kan minggu lalu ya kita bahas EDM. Sekarang kita masuk ke proses yang di manajemen yang pertama APO ya. Saya mungkin harus ingetin lagi kepada kalian bagaimana cara kalian baca dokumen ini ya, supaya tidak lupa dari yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah, ini align, plan, organize, ini ada 14 practice atau 14 objektif ya, yang tadi kita bahas. Nah, cara baca dokumennya seperti ini ya. Jadi misalkan ini yang pertama APO 001, Manage IT Management Framework ya. Nah, jadi di sini ada deskripsi ya, bahwasanya yang namanya kita mengelola IT Management Framework itu ya harus disesuaikan dengan enterprise goal dan desain faktor ya. Nah, ini sebenarnya desain faktornya belum sempat kita bahas ya. Nah, ini sebenarnya desain faktor itu adalah pendekatan yang diupdate di COVID 2019 ya. Dari yang sebelumnya seperti tugas yang kemarin kita bahas ya. Tugas yang kemarin kita bahas itu melakukan
melakukan cascading ya dari mapping enterprise goal sampai dengan ke objective goal atau IT proses ya. Nah, itu pendekatan yang lama sebenarnya. Kalau pendekatan yang sekarang untuk mengidentifikasi prioritas itu dengan desain faktor ya. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau pertemuan pada saat sudah melakukan pembahasan terkait dengan tugas ya, tugas kelompok ya. Kalau pembahasan awal secara umumnya kan sudah kita bahas ya di pertemuan kedua kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya IT Management Framework itu disusun berdasarkan prioritas ya, bisa berdasarkan enterprise goal dan desain faktor ya. Desain faktornya ada 11 ya, seperti yang kita bahas pertemuan kedua. Sehingga nanti intinya kita nanti akan bisa mengidentifikasi kira-kira komponen dari manajemen sistem yang harus diterapkan ya. Nah, komponen manajemen sistem yang harus diterapkan itu sebenarnya balik lagi yang ini ya. Kalau totalnya ini ada 40 proses yang ada di sini. Tapi tentu saja kan pasti tiap-tiap perusahaan itu punya karakter tersendiri sehingga kita perlu mengidentifikasi kira-kira proses mana yang menjadi prioritas gitu ya di antara proses ini gitu ya. Nah, kemarin juga kan kalau yang sudah menjalankan tugas kan kita bisa identifikasi ya prioritasnya apa gitu ya dari apa yang dilakukan berdasarkan cascading enterprise goal ya. Nah, itu proses yang dilakukan itu adalah pertama itu ya kalau kita bicara di proses ini ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya disebutkan di sini dan kemudian yang namanya tujuan pasti ada ukuran metriknya, goalnya. Jadi kalau ini dikaitkan ke enterprise goal yang mana ya, tujuan perusahaan yang mana, ini secara apa namanya generik ya, ini dimappingkan ke EG 03, 08, 11 dan 12 gitu ya. Artinya kalau kita bicara manage IT management framework itu pasti akan terkait dengan enterprise goal compliant dengan external law and regulation ya, optimization of internal business process functionality dan seterusnya. Nah, enterprise goal ini seperti yang tugas yang kemarin itu kan bisa di mapping sampai ke alignment goal. Alignment goal itu sebenarnya ke proses IT gitu ya atau objektif IT ya. Nah, ini nanti bisa di mapping ya. Jadi kalau kita bicara APO 011 ya, IT goal-nya atau alignment goal-nya itu adalah AG 03 dan AG 11 ya. Nah, ini ukurannya. Jadi artinya kalau misalkan nanti kita menerapkan suatu kontrol objektif ini atau activity ini, maka dianggap berhasil itu ukurannya adalah ini ya. Dari pencapaian enterprise goal dan alignment goal ya. Nah, ukuran yang bisa dihitung secara kuantitatif dari enterprise goal itu, nah ini dijelaskan di sini. Jadi kalau kita bicara compliant with external law and regulation, nah maka ukuran yang pertama itu adalah cost dari non compliant regulatory ya, including settlement and fine. Jadi denda ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menekan denda atau dendanya 0 karena kita tidak melanggar regulasi, berarti itu metriknya itu atau KPI itu tercapai secara bisnis gitu ya. Nah, kalau secara IT gitu ya. Nah, ini kan yang pertama AG 03, realize benefit from IT enable investment and service portfolio gitu ya. Nah, ukurannya dianggap berhasil ya, kita menjalankan praktis APO 001 ini adalah kalau yang pertama persen dari investasi IT ya itu bisa mengklaim benefit ya sesuai dengan apa yang kita susun di business case gitu ya. Bisa terpenuhi atau exceed ya melebihi ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian dari suatu praktis seperti ini APO 01 Manage IT Management Framework gitu ya, dia itu akan ada subproses ya atau subobjektif ya. Nah, misalkan ini ya, yang pertama itu design the management system for enterprise IT ya. Kemudian communicate management objective, direction and decision made ya. Kemudian ini 03 ya, implement management practice ya. To support the achievement of governance management objective ya. Terus kemudian yang keempatnya ini define and implement organization structure ya. Kelima establish role and responsibility, optimize placement of IT function ya. Sampai dengan ke ini ya. Nah, ini 11 ya. Nih prosesnya ada 11 ya. Nanti kita balik lagi ke PT membahas satu-satu. Nah, dari masing-masing subproses ya. Misalkan contoh saya ambil yang pertama. Yang desain manajemen sistem of enterprise IT. Jadi kita merancang sistem manajemen untuk IT gitu ya. Nah, APO 0101 ya. Nah, aktivitas yang dia lakukannya apa? Pertama ya, yang harus disusun itu adalah obtain ya, mendapatkan pemahaman dari visi organisasi, arahan dan strategi organisasi ya. Dan juga kondisi konteks enterprise sekarang dan tantangan yang dihadapi sekarang ya. Nah, kalau misalkan si perusahaannya sudah memahami visinya apa, arahannya apa, strateginya apa, terus konteks enterprise sekarang apa, tantangan yang ada apa gitu ya.
Nah, ini berarti sudah ada. Nah, ini biasanya ada dokumen renstra ya. Kalau perusahaan itu biasanya ini sudah ada dokumen renstra ya. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah pertimbangan ya lingkungan internal enterprise. Nah, lingkungan enterprise itu kan berarti lingkungan organisasi ya, termasuk budaya manajemen ya, kemudian filosofi manajemen seperti apa, toleransi resiko ya, keamanan dan kebijakan privasi ya, kemudian nilai-nilai etik ya, code of conduct, akuntabilitas dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk integritas manajemen gitu ya. Kalau misalkan ini sudah diidentifikasi ya, nah berarti checklist gitu ya. Nah, yang ketiga ya, menerapkan COVID Goal Cascade and Design Factor. Nah, salah satunya COVID Goal Cascade itu seperti yang tugas yang kemarin kalian kerjakan ya, melakukan Goal Cascade untuk mengidentifikasi kira-kira ya objektif IT mana yang sesuai dengan perusahaan, atau pendekatan satunya lagi dengan desain faktor ya. Ini yang belum kalian lakukan ya. Ini nanti di tugas berikutnya akan melakukan desain faktor ya, yang sesuai dengan strategi objektif ya dan konteks ya untuk menentukan prioritas. Nah, ini prioritas ya. Jadi yang dari 40 proses itu sebenarnya kita pilih mana yang jadi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan si perusahaan gitu ya, sesuai dengan sistem manajemen yang diharapkan untuk perusahaan ya, sehingga nanti implementasinya itu akan sesuai dengan prioritas dari objektif manajemen ya. Proses mana dari 40 itu yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, apabila sudah, nah dia mendapatkan kapabilitas level 2 gitu ya. Nah, baru setelah ini tiganya dipenuhi, kita bisa lanjut lagi ke yang keempat ya. Keempat itu untuk mendapatkan nilai 3 ya. Nah, di level 4 di level 3 ya, atau aktivitas yang keempat itu aktivitasnya melakukan validasi ya prioritas untuk implementasi manajemen objektif sesuai dengan industri good practice. Nah, jadi sesuaikan. Misalkan contohnya kalau kita nih identifikasi nih, misalkan yang kita dapatkan itu prosesnya itu proses apa, misalkan ya APO 01, BI 02 dan seterusnya ya yang menjadi prioritas. Nah, kita cross check kembali ya dengan kompetitor atau industri spesifik ya. Contohnya kalau perguruan tinggi ya yang di mapping ke perguruan tinggi yang lain ya. Kalau misalkan perusahaan banking di mapping ke perusahaan banking yang lain. Bener nggak prioritas kita itu sama dengan mereka gitu ya. Karena bisa aja mungkin ada perbedaan gitu ya. Nah, itu di review lagi, divalidasi ya. Benar tidak yang kita sudah susun itu gitu ya. Artinya kalau sifatnya yang memang good practice-nya seperti itu, ya berarti mau nggak mau kita harus sesuaikan. Nah, ini pada saat kalian nanti nyusun di desain faktor ya, itu pun nanti bisa disesuaikan gitu ya. Artinya bisa di custom lagi gitu ya, sehingga prioritasnya itu bisa disesuaikan kembali. Nah, baru nanti akan dapat nilai 3 ya. Nah, nanti bagaimana cara kita implementasi ya 1, 2, 3, 4 ini aktivitasnya. Nah, kita bisa mengacu ya tahapan detail strateginya bisa ke KOSO, ke IT ISO 27001 terkait keamanan, atau mungkin ke ITIL versi sekarang versi 4 ya. Ini karena kasih COVID kan 2019, ini belum diupdate ke versi 4 ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bisa mengacu ke sana gitu ya, detailnya seperti apa. Nah, sebenarnya ini seharusnya ya untuk menjalankan aktivitas ini 1, 2, 3, 4 di perusahaan itu harusnya ada SOP ya, atau prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan gitu ya untuk dijalankan ya. Jadi di mapping aktivitasnya seperti apa ya, terus kemudian role-nya ke siapa gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang lain kurang lebih sama pendekatannya gitu ya, bisa dilihat ya. Nah, nanti terakhir setelah diidentifikasi untuk seluruh proses, subproses dan aktivitas, ini sebenarnya ada mapping ke penerapan peran ya. Jadi artinya nanti mapping siapa yang punya role yang terkait dengan activity yang ada di masing-masing subproses itu dimappingkan ke sini. Nah, ini tapi seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin juga ya, ini tuh adalah list komponen organisasi ya yang ada di seluruh organisasi perusahaan. Tapi belum tentu di tiap perusahaan itu tentu saja akan sama dengan ini ya. Bisa juga misalkan contohnya istilahnya itu bukan chief ya, tapi direktur misalkan. Atau ada juga yang namanya direktur information dengan teknologi officer itu satu jabatan gitu ya, bukan 2 gitu ya. Atau di sini misalkan bahkan chief information teknologi sama digital officer itu ya satu jabatan gitu ya, bisa aja. Nama jabatannya apa? Misalkan GMIT gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian sesuaikan ya. Tapi intinya di sini kalian perlu mengidentifikasi siapa yang responsibel, siapa yang akuntabel ya. Responsibel itu siapa yang mengerjakan gitu ya, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugasnya. Akuntabel itu siapa yang dinilai terhadap keberhasilan atau kegagalan aktivitas tersebut. Biasanya yang namanya akuntabel itu adalah atasan ya. Atau misalkan kalau
ini kebetulan yang APO itu yang terkait dengan strategi-strategi atau desain manajemen ini kan levelnya level C ya, C level. Nah, berarti atasnya itu adalah komitenya gitu ya, seperti yang minggu lalu kita bahas kan, kalau yang namanya fungsi governance dalam satu perusahaan itu sebenarnya dipegang itu di komitenya. Komite itu anggotanya level C gitu ya, direktur-direktur lah, CIO, Chief Operating Officer dan seterusnya itu adalah member dari komite ya, atau eksekutif komite atau komite IT ya, atau kalau di BUMN namanya IT Steering Komite ya, kalau di instansi pemerintahan namanya tim konsolidasi ya, atau tim koordinasi gitu ya, tim koordinasi SPBE misalkan ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian komponen berikutnya itu nanti ini ada guidance-nya, standar framework yang terkaitnya nanti kita bisa acu di sini ya. Terus kemudian berikutnya, yang namanya suatu objektif atau proses atau praktis yang ada di COVID itu saling terkait dengan proses atau objektif yang ada di proses yang lain. Jadi kalau misalkan kita melihat APO 0101 gitu ya, untuk praktis dari desain the management system for IT ini, pasti dia akan mendapatkan inputnya itu dari proses yang lain. Misalkan dari APO 0205 itu mendapatkan strategic roadmap gitu ya, ini yang biasanya ada di Renstar perusahaan gitu ya, atau misalkan yang dari terkait dengan APO 12 terkait manajemen risiko ya, untuk mengidentifikasi risk isu gitu ya, dan faktor-faktor lain ya, risk analysis riset juga dari APO 12, dan kemudian dari EDM 01 itu terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola ya, yang ditetapkan oleh pimpinan atau model pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan. Ini adalah input. Outputnya ya dari proses APO 01 itu kemana? Oh, ini bisa ke seluruh proses tata kelola manajemen objektif yang lain ya, bisa ke seluruh APO ya, karena ini sifatnya arahan ya, desain manajemen sistem yang akan ditetapkan, arahannya pasti akan terkait ke seluruh proses objektif tata kelola dan manajemen lain yang ada di perusahaan ya, ataupun ke desain sistem manajemen ya, baik di seluruh domain APO ya, BAI, DSS dan MEA gitu ya, seperti itu. Nah, cara bacanya seperti itu untuk yang komponen C. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini balik lagi ya, kalau kita implementasi suatu praktis itu kan pada dasarnya itu PPT ya, People Process Technology. Tapi kalau implementasi di COVID-19 itu ada 7 ya, ada 7 komponen ya, tata kelola yang harus dipenuhi ya. Nah, ini komponen D-nya itu People Skill Kompetensi. Nah, untuk bisa kita mengidentifikasi kompetensi SDM yang bisa memenuhi praktis yang ada di APO 0101 ini, maka kita butuh skill IT Governance dan Management. Nah, kita bisa mengacu ke SFIE ya, seperti yang kalian pernah dapatkan atau kalian pernah coba juga implementasi itu pada saat di kuliah manajemen layanan ya. Nah, kemudian kalau yang tadi ya, yang proses ini tuh adalah bentuknya SOP ya, yang activities ini diterapkan dalam bentuk SOP ya. Nah, SOP itu di atasnya itu harus ada kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan ya. Nah, ini ya, jadi kebijakannya itu, kalau kebijakan itu biasanya nggak mesti tiap praktis itu satu kebijakan ya, biasanya kebijakan perusahaan itu satu untuk semua pengaturan ya. Jadi misalkan ada kebijakan tata kelola IT, nah di sini dalam kebijakan itu harus masuk juga ke kebijakan pengaturan terkait dengan framework manajemen IT yang digunakan gitu ya. Nah, ini yang masuk ke dalam kebijakan ya. Nah, selanjutnya ini yang F, ini terkait SDM juga adalah culture, budaya, etik, dan tingkah laku gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa membentuk bagaimana budaya ya. Jadi misalkan contoh ini, membentuk suatu budaya internal ya, keselasan antara IT dan bisnis ya. Jadi budayanya itu yang namanya bisnis sama IT itu harus bisa selaras ya. Menetapkan suatu manajemen objektif yang diperlukan ya, bagaimana menetapkan suatu prosedur, struktur ya, dan peran dan tanggung jawab ya, yang dapat memungkinkan pengambilan keputusan ya, dan menghasilkan suatu pembentukan value ya, atau nilai ya, secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, itu budaya itu yang harus dibentuk ya, artinya setiap SDM, setiap stakeholder itu harus punya pemahaman bahwasanya ini adalah suatu budaya atau etika atau tingkah laku yang harus diterapkan di perusahaan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini butuh komponen itu terkait dengan teknologi ya. Jadi kalau tadi udah kita bahas people, proses, sekarang teknologi. Teknologi itu adalah terkait dengan layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Nah, misalkan kalau untuk implementasi COVID ini ada ya COVID produknya atau tools ya, tools audit misalkan ya, atau standar-standar tools yang bisa digunakan untuk memanage
bisnis proses misalkan ya yang kita bisa gunakan untuk penyusunan SOP gitu ya, seperti itu. Nah itu sedikit saya refresh lagi cara pembacaan dokumen gitu ya. Jadi balik lagi, kalian itu harus bacanya itu dari bukunya ya, jangan sekali-kali dari PPT. Kalau di PPT ini, kalau yang disusun oleh tim dosen ini hanya singkat gitu ya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini, di PPT ini hanya sekedar menjelaskan per masing-masing praktis dan subprosesnya itu apa yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi yang pertama manage ICT Management Framework ini sebenarnya secara garis besar itu bagaimana kita bisa mengidentifikasikan kira-kira praktis mana ya yang terkait dengan manajemen itu yang menjadi prioritas untuk perusahaan gitu ya. Nah, pendekatannya sebenarnya tadi ya bisa dengan menggunakan cascading goal ya ataupun dengan desain faktor ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan suatu pendekatan manajemen yang konsisten untuk bisa mendapatkan kebutuhan tata kelola yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi artinya kan menetapkan suatu kebutuhan itu yang sesuai dengan prioritas gitu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah mendesain manajemen sistem dari enterprise IT. Nah, jadi ini kita menyusun suatu sistem manajemen yang tailor ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan enterprise. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya, dengan cara mengidentifikasi mana yang jadi prioritas ya. Jadi prioritas itu mana yang kita akan deploy atau implementasikan duluan. Bukan berarti yang 40 praktis itu juga nggak penting yang lain, tapi kita pilih mana yang paling penting. Nah, itu yang dimaksud dengan desain manajemen sistem tailored ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan enterprise, nyusun prioritas gitu ya. Nah, setelah disusun, ya, kemudian ini ya, kita harus mengkomunikasikan ya objektif, direction, and decision yang ditetapkan ya. Objektif, direction itu kan seperti kalian lakukan di goal cascade ya, mulai dari visi misi organisasi diturunkan ke dalam enterprise goal ya, alignment goal sampai ke IT related goal ya. Nah, itu di mapping seperti itu, dan kemudian kalau misalkan sudah diidentifikasi prioritas mana, itu harus dikomunikasikan pengambilan keputusannya ke seluruh enterprise, ke seluruh stakeholder. Jadi tahu, oh kita sudah mengidentifikasi ternyata major objektifnya seperti ini gitu ya, terus kemudian praktis yang nanti akan kita implementasikan prioritasnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian implement manajemen proses. Nah, setelah kita identifikasi tadi objektif atau praktis yang nanti kita akan implementasikan, nah susun manajemen proses. Jadi kita bikin SOP-nya, prosedurnya, activity, sama tetapkan target capability level tadi. Kita mau ngejarnya di mana? Level 2. Kalau masih dari 0 ya berarti kan kejar dulu level 2 ya, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan contoh di dokumen ya. Kalau udah level 2 berarti level 3 itu terapkan ke dalam bentuk SOP ya sebenarnya ya. Nah, jadi bentuknya capability level yang akan dicapai, kita bentuk SOP-nya itu ditetapkan dan kemudian itu nanti dilaksanakan gitu ya. Nah, plus kalian yang empatnya define and implement struktur organization structure. Nah, jadi kan yang namanya tadi aktor ya, aktor yang akan menjalankan proses di activity itu harus ditetapkan dulu struktur organisasinya ya. Nah, sebagaimana kita bahas minggu lalu, ya struktur organisasi yang baik itu membedakan antara tata kelola dengan manajemen. Ya ada struktur governance, ada struktur manajemen. Struktur manajemen dibagi lagi minimal sesuai dengan ISO 20.000 ya. Itu dibedakan antara atau 38.500 itu dibedakan antara project ya dengan operation ya gitu. Nah, itu dibentuk dulu seperti itu. Nah, baru nanti tetapkan role and responsibility ya. Jadi nanti dimappingkan ke masing-masing subproses atau activity itu siapa yang bertanggung jawab dari role yang ada di struktur organisasi gitu ya. Itu yang kelima ya. Kemudian optimize the placement of IT function ya. Nah, ini adalah kita optimasi ya untuk melihat bagaimana apakah organisasi IT kita itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Kalau belum berarti kita improve, kita sesuaikan gitu ya, sesuai dengan arahan strategik organisasi ya, atau dependensi IT itu dengan satu perusahaan ya. Misalkan contohnya apakah misalkan kita mau susun organisasi itu centralized, apakah mau desentralisasi gitu ya, organisasi IT-nya seperti itu. Nah, itu kan tergantung ya, tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu tetapkan ya data dan sistem ownership. Nah, ini jadi kalau kita bicara data ya, misalkan contohnya data kepegawaian, pemiliknya siapa? Ya pasti bagian kepegawaian. Data keuangan, pemiliknya siapa? Bagian keuangan gitu ya, atau akunting gitu ya. Nah, termasuk sistemnya juga.
Jadi sistemnya itu kalau misalkan kita punya sistem kepegawaian, itu pemiliknya itu ada bagian SDM. Kalau kita punya aplikasi keuangan, pemiliknya itu adalah bagian keuangan. Ya, walaupun itu nanti dikelolanya oleh bagian IT. Ya, jadi harus jelas yang namanya pemilik data itu siapa. Nah, artinya nanti kalau pemilik data itu berarti yang namanya data pegawai itu hanya boleh dirilis, diubah, diedit, dihapus oleh si unit pegawai gitu ya. Jadi unit lain itu dia hanya make gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud ownership. Ownership itu kalau kalian pernah dengar CRUD ya, CRUD ya. Nah, yang boleh CRUD itu adalah pemiliknya ya. Kalau unit lain itu hanya boleh read gitu ya, seperti itu. Kemudian define target skill dan kompetensi. Nah, ini mengidentifikasi ini apa namanya skill dan kompetensi dari SDM ya yang akan menjalankan aktiviti-aktiviti yang ada di praktis-praktis yang kita definisikan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir define, communicate, policies and procedure. Kalau tadi kebijakannya sudah ditetapkan, prosedurnya sudah ditetapkan dalam SOP, sudah ditetapkan secara legal, misalkan ya kebijakan sudah tanda tangani, SOP-nya sudah dibentuk, ya sudah tangani, dikomunikasikan supaya semua stakeholder itu tahu gitu ya. Nah, jadi SOP itu seperti apa pelaksanaannya, misalkan, terus kemudian ukuran kinerja yang ingin dicapainya ya, atau measurement kinerjanya atau policy yang harus disampaikan seperti apa gitu ya, dan komponen dari control framework atau aktiviti-aktiviti apa saja yang harus dilakukan itu jelas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya tadi kalau misalkan tadi secara kebijakan, secara SOP sudah ditetapkan, sudah disosialisasikan, sudah dipahami ya, siap diimplementasikan. Nah, identifikasi kira-kira perlu dukungan teknologi atau tidak gitu ya. Misalkan contohnya yang namanya kalau menjalankan suatu SOP kan belum tentu semuanya manual. Kita identifikasi apakah perlu infrastruktur atau aplikasi gitu ya yang kita perlukan. Misalkan contohnya kalau yang namanya kita menjalankan suatu prosedur kan perlu ada monitoring gitu ya, perlu ada proses approval gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin kita bisa gunakan e-office ya atau aplikasi untuk monitoring di lapangan gitu ya, seperti itu. Nah, kita identifikasi ya kira-kira kita butuh sistem yang mana. Nah, terakhir ya, nah adalah bagaimana kita menjaga continuous improvement ya dari manajemen sistem. Jadi yang praktik yang sudah kita implementasikan, yang tadi sudah kita identifikasikan kebutuhan people process teknologinya yang di spread ke dalam 7 komponen tata kelola manajemen yang harus dipenuhi gitu ya, yang kita bahas sampai dengan tadi ya di dokumen ada 7 komponen. Nah, itu setiap saat diidentifikasi supaya kita bisa ada ruang untuk improvement gitu ya. Jadi selalu ada perbaikan yang berkelanjutan ya. Nah, itu APO 01 ya. Nah, selanjutnya ini seperti yang tadi saya bahas, ini per masing-masing subproses dan aktivitinya sebenarnya ini dimappingkan ya ke dalam struktur organisasi yang ada perusahaan ya. Jadi siapa yang responsible, siapa yang akuntabel. Walaupun sesungguhnya ada RACI ya, responsible, akuntabel, consult, inform ya. Tapi minimal ya yang harus dipetakan itu RA-nya gitu ya. Jadi siapa yang responsible, siapa yang akuntabel ya, seperti itu. Nah, ini pesannya adalah walaupun di sini sudah ada referensinya, tapi tentu saja ini komponen si struktur nih yang ada di kolom biru muda ini harus disesuaikan dengan posisi yang ada di struktur organisasi kita, gitu ya. Karena bisa jadi nama jabatannya atau nama organisasinya itu berbeda, ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah manage strategi, ya. Nah, manage strategi itu adalah kita mengidentifikasikan bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk implementasi manajemen IT ya yang ada di perusahaan. Tujuannya adalah bagaimana? Tujuannya adalah untuk mendukung strategi transformasi digital ya dari suatu organisasi dan menghasilkan value yang dihasilkan melalui suatu pendekatan roadmap ya atau peta jalan ya secara increment ya perubahan yang bertahap ya seperti itu. Nah, ini aktivitas yang pertama ya. Ini ada 6 ya totalnya di APO 02 ini. Pertama, memahami konteks dari enterprise dan arahannya gitu ya. Nah, jadi ini kalau yang tadi itu visi misi, kalau yang sekarang itu kita yang di APO 01 ya, yang di 02 ini adalah memahami konteks dan direction dari suatu enterprise yang meliputi ya. Enterprise konteks itu meliputi ya driver ya dari industri ya. Misalkan driver itu adalah sesuatu yang memicu kenapa kok kita itu menjalankan enterprise ini misalkan ya, kenapa gitu ya, pemicunya apa. Kemudian juga regulasi yang relevan gitu yang terkait ya.
dan kemudian dasar-dasar yang terkait dengan kompetisi ya, apa yang memang menjadi dasar atau basis-basis kompetisi bisnis supaya kita bisa menangkan kompetisi dengan kompetitor kita gitu ya. Bagaimana dijalankan di kondisi yang sekarang ya, current way of working ya, kondisi sekarang dijalankan seperti apa, dan bagaimana level yang ingin diharapkan dalam konteks digitalisasi ya. Karena kan yang namanya digitalisasi kan bisa bertahap ya, bisa misalkan di unit mana, di fungsi mana dulu ya, ujung-ujungnya kan nanti keseluruhan ya, keseluruhan fungsi itu akan ada digitalisasi. Yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah kita mengakses current capabilities. Nah, capabilities ini mungkin kalau pernah kuliah IE ya, itu kemampuan fungsi bisnis organisasi. Ya, kalau fungsi bisnis organisasi itu kan ada keuangan, ada operation, ada pelayanan pelanggan, ada sales marketing misalkan ya. Nah, identifikasi capability sekarang itu yang kurang itu apa? Nah, ini maksudnya kapabilitas bisnis ya, bukan hanya kapabilitas IT gitu ya. Nah, analisis dan kemudian kinerja yang diharapkannya seperti apa. Nah, tadi kalau kinerja yang diharapkan itu kan dari arahan strategik perusahaan ya, dari visi misi turunkan ke goalnya perusahaan. Nah, dibandingkan dengan kondisi pencapaian kinerja yang sekarang, udah tercapai atau belum gitu ya. Nah, kemudian baru nanti kita identifikasi tingkat kematangan digital, ya. Karena kan yang namanya kapabilitas itu kalau konteksnya di telkom IT ya, atau sama juga dengan IE gitu ya, itu adalah bagaimana kapabilitas bisnis itu yang bisa didukung oleh layanan IT gitu ya. Nah, kapabilitas seperti apa? Ya. Nah, tingkat kematangannya ya, kematangan itu kan apakah semua misalkan proses itu sudah dilaksanakan ya, sudah didukung sistem digital ataukah sebagian gitu ya. Apakah kemudian kalau sudah dilaksanakan itu kinerjanya sudah tercapai atau belum gitu ya. Kalau kinerjanya sudah tercapai apakah sudah dilakukan berkesinambungan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah mengakses current capabilities. Nah, yang target, yang 03 tetapkan targetnya. Kita targetnya mau di level apa? Nah, biasanya kalau kapabilitas yang umum itu biasanya minimal di level 3 ya. Level 3 itu artinya semua proses yang diharapkan untuk terkait dengan transformasi digital itu sudah dilakukan ya. Nah, baru nanti level 4 gitu ya, itu biasanya bagaimana kita sudah bisa mengukur kinerja, baru nanti ujung-ujungnya ya tujuan ultimate itu berada di level 5. Artinya seluruh activity yang dibutuhkan untuk terkait dengan digital capabilities itu sudah dilakukan, kemudian kinerjanya sudah diidentifikasi dan sudah dicapai. Nah, terakhir adalah bagaimana proses perbaikan berkelanjutan gitu ya. Yang keempat gap, bandingkan antara kapabilitas sekarang dengan yang ingin ditarget. Misalkan sekarang baru 1 atau 2 dibandingkan dengan kondisi yang ingin capai misalkan 3. Ya kurangnya di mana? Itu yang kita improve. Nah, apa saja yang nanti akan kita lakukan untuk mencapai target gitu ya, itu dituangkan ke dalam yang 05 strategic plan dan roadmap ya. Jadi tahapannya apa yang harus kita lakukan tiap tahun gitu ya biasanya. Nah, biasanya ini disesuaikan dengan arahan strategi organisasi gitu ya. Kalau perusahaan punya rencananya 5 tahun, 3 tahun, nah ini disesuaikan gitu ya. Seperti itu. Dan terakhir dikomunikasikan ya. Kalau misalkan kita sudah mendefinisikan dari gap itu rencana strategi kita seperti apa dan roadmap tahunannya seperti apa, tahapan-tahapan yang akan dilakukan seperti apa, nah itu dikomunikasikan ya kepada seluruh stakeholder ya. Mengenai strategi ya, nah ini sama ya, jadi prosesnya dia harus dimappingkan antara tadi ya subproses, di mana di masing-masing subproses ini kan ada activity ya. Misalkan di APO 0201 Understand Network Contact Direction itu kan tadi ada subactivity seperti yang tadi saya jelaskan di buku COVID-nya ya. Nah, makanya kalian harus lihatnya di buku COVID. Jangan cuma lihat ke PPT ini gitu ya. Saya berkali-kali tekankan ya gitu karena detailnya itu ada di buku COVID-nya. Justru esensinya itu ada di sana gitu ya sebenarnya ya. Cuman memang kalau dibahas apa semua activity itu di kelas ya dia tidak akan selesai gitu ya. Karena banyak sekali ya. Nah, itu yang tuh perlu menjadi tugas kalian untuk pahami ya. Apabila ada yang nanti tidak mengerti itu boleh ditanyakan ke dosen ya. Nah, ini di mapping ya, siapa yang responsible, siapa yang akuntabel, ininya juga harus disesuaikan ya dengan konteks perusahaan seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya masuk yang ketiga, manage enterprise architecture. Nah, tadi kan kalau misalkan tadi apa namanya kita ke directing gitu ya. Nah, directing itu kan sudah align itu penyelarasan itu kan sudah dilakukan. Sekarang kita mulai ke proses planning dan organizing ya. Nah, planning yang pertama itu IE ya.
kalian kan pasti udah kuliah IE ya. Nah, ya tujuannya apa? Yaitu adalah untuk menggambarkan ya berbagai macam building block ya yang menggambarkan perusahaan dan keterkaitan satu sama lain dan prinsip-prinsip untuk memandu desain dan evaluation-nya setiap saat ya. Ini saya mungkin tidak akan bahas ya karena udah ada kuliah IE. Tapi intinya tahapan-tahapan yang harus dilakukan IE ini kalau di di COVID ini hanya item-itemnya saja. Kalau kita bicara tahapan detail ya kalian bisa look up ke TOGAF gitu ya, misalkan ya TOGAF ya seperti diajar kuliah IE. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menjalankan TOGAF, maka sudah pasti ini tuh APO 0301 sampai dengan praktis yang terakhirnya kelima ya. Nah, ini pasti akan bisa terpenuhi ya. Nah, yang pertama misalkan develop enterprise architecture vision ya. Ini kan yang namanya kita nyusun IE kan harus identifikasi architecture vision dulu kan ya. Visi misi ya, terus kemudian objektif, mengidentifikasi capabilities, mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi susun konsep diagram gitu ya. Nah, ya, baik dalam komponen bisnis ya, data informasi, aplikasi dan teknologi itu kan harus diidentifikasi secara high level ya. Itu juga sama yang dilakukan di COVID itu adanya di tahapan architecture vision. Nah, kemudian yang kedua, define reference arsitektur. Nah, ini kalau di TOGAF juga kan sama. Ya, setiap kali kita menyusun arsitektur, baik itu di fase bisnis, data informasi, aplikasi, dan teknologi, itu pasti kita itu di tahapan pertama itu pasti disuruh mengacu ke referensi, gitu ya, referensi arsitektur. Ya. Nah, kemudian baru nanti, kan biasanya kalau di itu kan, pada saat nyusun referensi itu kan sekalian mengidentifikasi kondisi existing sama target, gitu ya. Nah, nanti dapat gap-nya. Nah, nanti begitu dapat gap itu nanti otomatis kita akan bisa identifikasi opportunities and solution ya. Nah, ini yang 03 ya. Memang di sini sedikit loncat ya karena memang kalau di COVID itu adalah kontrol-kontrolnya saja yang utama yang harus dipenuhi. Kalau kita bicara detailnya ya kita harus lookup lagi ya. Misalkan contohnya kalau IE ini ya kita bisa lookup ke yang lebih lengkap itu adanya di TOGAF misalkan gitu ya. Nah, yang ketiga, select opportunity and solution. Nah, tadi dari gap, gitu ya, dari kondisi existing, arsitektur, dan target arsitektur ada gapnya, kita bisa identifikasi solution dan opportunities, ya, peluang-peluang untuk mengidentifikasi solusi yang kita bisa terapkan untuk mencapai target arsitektur dari kondisi baseline, gitu ya. Nah, itu diturunkan ke dalam beberapa work package, ya, ke project. Jadi, item-item pekerjaan apa saja yang dari gap itu yang nanti akan jadi alternatif yang harus kita lakukan dan kita tentukan prioritas untuk mencapai kondisi target arsitektur. Ya. Dan kemudian nanti berikutnya dilanjutkan define arsitektur implementasi. Nah, kalau misalkan kita sudah punya opportunities and solution, nanti kita akan nyusun migration plan gitu ya, roadmap-nya arsitekturnya, dan kemudian diimplementasi ya, dibangun. Nah, implementasinya itu bisa lewat portofolio, program, project gitu ya. Jadi portofolio dulu, diturunkan ke program, diturunkan ke project gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir sediakan layanan IE. Nah, layanan IE itu adalah satu layanan yang berjalan terus-menerus di perusahaan. Ya, kalau di TOGAF itu kan layanan yang menjalankan proses dari fase A sampai dengan fase H gitu ya. Nah, itu dijalankan terus-menerus gitu ya. Nah, itu di APO 03 ya. Manage Enterprise Architecture ya. Nah, ini sama ya di mapping ya, siapa yang responsible, siapa yang akuntabel. Nah, kalau di IE ya, yang bertanggung jawab itu arsitektur board ya atau tim arsitektur ya gitu. Nah, biasanya kan dibentuk ya tim arsitektur. Nah, dia yang akuntabel. Responsibelnya ya tentu saja ke level-level C ya, ke pimpinan gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya juga yang namanya arsitektur itu dikepalai oleh head arsitek gitu ya, atau chief arsitek ya, istilahnya, atau di tiap perusahaan mungkin bisa beda ya. Mungkin ada namanya manajer IE gitu ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, manage innovation. Nah, yang namanya suatu perusahaan itu. Nah, ini manage innovation ya. Jadi kan sebenarnya ini ada kaitannya dengan IE gitu ya. Yang namanya IE itu pada saat kita bicara kondisi existing menuju target, nah target itu tentu saja akan banyak mengakomodasi inovasi-inovasi untuk perbaikan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif ya, adanya suatu inovasi bisnis dan meningkatkan customer experience serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional ya dengan menggunakan atau mengeksploitasi pengembangan IT dan emerging technologies. Nah, jadi inovasi yang dimaksud di COVID ini adalah inovasi-inovasi yang diarahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi ya atau solusi IT ya, seperti itu. Nah, tahapan yang pertama, create environment conducive to innovation, jadi menciptakan lingkungan yang konduktif untuk inovasi gitu ya. Jadi misalkan contohnya
Kalau lingkungan inovasi itu tiap pegawai itu, tiap unit itu silahkan berinovasi gitu ya, silahkan mengajukan inovasi, terus kemudian inovasi yang berhasil itu misalkan dikasih reward gitu ya. Nah, seperti itu dikasih award misalkan gitu ya, disediakan forum-forum untuk membahas inovasi gitu ya. Jadi difasilitasi oleh perusahaan gitu ya inovasi itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang 02, maintain understanding of the enterprise environment. Nah, pastikan bahwasanya yang tadi ya inovasi-inovasi itu harus diarahkan itu sesuai dengan arahan-arahan strategik perusahaan gitu ya, untuk memastikan suatu lingkungan yang kompetitif gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya opportunity yang bisa diidentifikasi dari inovasi itu nanti akan selaras ya dengan kebutuhan perusahaan ya, menggunakan teknologi-teknologi baru yang memang mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini kalau kita bicara inovasi juga berarti kan kita harus tahu ya teknologi environment ya, teknologi terbaru yang sekarang ada ya, ibaratnya mah update terus lah ya, jangan gaptek, jangan ketinggalan teknologi ya. Walaupun belum tentu yang namanya teknologi terbaru itu bisa kita implementasikan di perusahaan kita, tapi at least kita itu nggak ketinggalan informasi gitu ya. Nah, jadi lingkungan teknologi baru kita itu akan selalu monitor ya, untuk mengidentifikasi mana-mana teknologi baru yang potensial bisa terapkan di enterprise kita gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah setelah dimonitor nih, misalkan ada alternatif nih teknologi baru yang mana saja yang bagus gitu ya. Nah, kita assess mana yang paling cocok ya dengan kebutuhan teknologi kita sama ide-ide inovasi yang ada di perusahaan kita gitu ya. Nah, jadi kita tahu, oh alternatifnya banyak, oh ini inovasi ada ini, nah diketemukan nanti akan ketemu gitu ya, kira-kira teknologi mana yang sesuai dengan ide-ide inovasi kita gitu ya, nah itu di 04. Nah kemudian setelah diidentifikasi misalkannya solusi teknologi yang sesuai dengan inovasi yang diharapkan, nah itu harus dilakukan inisiatif lebih detail, ya, dikaji lebih detail gitu ya, terus misalkan contohnya kita bikin POC ya, proof of concept ya, disimulasikan gitu ya, terus kemudian nanti diuji coba ya untuk bisa mendapatkan rekomendasi gitu ya, masukan-masukan apa lagi nih yang harus diimprove gitu ya, dan kemudian juga sekalian untuk mendapatkan dukungan dari semua stakeholder gitu ya. Nah, baru nanti kalau kita udah dapat yang memang cocok gitu ya, dengan implementasi di lapangan, sudah dioptimalisasi, masukan dari semua stakeholder sudah kita akomodasi dari inovasi tersebut, nah diimplementasi ya, inovasinya itu di lapangan gitu ya, dan itu dimonitor, benar nggak inovasi itu memberikan kontribusi ya, meningkatkan kinerja gitu ya. Nah, seperti itu. Dapat benefit gitu ya, atau value-nya itu lebih besar dari cost gitu ya, nah, seperti itu ya. Nah, itu terakhir yang nah ini di monitor ini kalau kita monitor terus-menerus berarti kan selalu akan ada muncul inovasi-inovasi baru lagi ya, perbaikan-perbaikan yang selalu berkelanjutan ya, seperti itu. Nah, ini sama ya di mapping ke unit-unit yang lain ya. Nah, biasanya kan yang responsibel kalau inovasi itu kan melibatkan semua unit ya, gitu ya. Nah, itu yang akuntabelnya ya komite ya, biasanya menetapkan inovasi yang nanti mana yang ditetapkan untuk dieksekusi itu biasanya dibahas di komite ya, di meeting komite IT atau steering komite gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian manage portofolio. Nah, tadi kan kita sudah nyusun IE gitu ya. IE itu kan nanti akan dapat beberapa solusi gitu ya. Solusinya itu terkait dengan inovasi gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa solusi ya sesuai dengan inovasi, sesuai kebutuhan yang nanti akan dieksekusi. Nah, ini penerapannya ya. Yang pertama itu secara high level itu di portofolio. Nah, kenapa harus dikaitkan ke portofolio? Karena sebenarnya yang namanya solusi gitu ya, atau apa yang nanti akan kita implementasikan ke depan sebagai jawaban atas gap ya, roadmap yang akan kita lakukan dari inovasi dari tadi itu sebenarnya harus dikaitkan ke goalnya perusahaan gitu ya. Nah, makanya di levelnya portofolio. Portofolio itu ntar diturunin ke program, baru nanti di bawahnya program baru project gitu ya. Jadi ini high levelnya di sini portofolio ya. Jadi usulan-usulan solusi yang terkait dengan goalnya perusahaan ya, atau indikator kinerja perusahaan ya. Nah, tahapan-tahapan pertama tentu saja kan kita dari portofolio yang nanti akan kita bangun ya, yang nanti akan turun ke program atau project untuk implementasi solusi itu, kita harus tetapkan dulu ketersediaan dan sumber pendanaan gitu ya. Kalau nggak ada duitnya ya percuma gitu ya. Kita definisikan pembiayaan dari mana, apakah pakai pembiayaan internal ataukah misalkan kita pakai sewa gitu ya, atau misalkan kita mungkin ada pembayaran eksternal dan lain-lain gitu ya, untuk mengidentifikasi apakah memang si inovasi atau solusi EA itu bisa diimplementasikan di portofolio kita gitu ya.
Nah, kemudian nanti kan yang namanya portofolio itu turunin ke program gitu ya. Kalian mungkin udah kuliah di kuliah manajemen proyek ya. Nah, programnya turunkan ya. Jadi misalkan contohnya kalau portofolio itu portofolio terkait dengan peningkatan kepuasan pelanggan gitu ya, diturunkan ya. Peningkatan kepuasan pelanggan itu bisa bisa caranya itu dengan pembangunan SOP, pembangunan CRM gitu ya. Programnya itu CRM atau pembentukan SLA, misalnya penyusunan SLA ya. Nah, itu program-programnya. Dievaluasi program-program mana yang memang sesuai untuk mencapai portofolio ya, sesuai dengan strategic plan IT dan roadmap gitu ya. Dan kemudian di sini sudah mulai diidentifikasi business case. Jadi kalau di sini ada business case, berarti ini sudah ada mulai dihitung hitungan-hitungan resiko cost benefit gitu ya. Jadi mulai dihitung-hitung. Kalau yang di portofolio mah baru, oh ini kita perlu peningkatan pelanggan. Nah, nanti peningkatan kepuasan pelanggan diturunkan ke programnya misalkan implementasi CRM gitu ya, atau implementasi apa namanya SLA gitu ya, sistem SLA ya. Nah, itu mulai dihitung tuh. Kalau kita mau deploy CRM gitu ya, cost benefitnya kayak gimana, resikonya kayak gimana, dihitung gitu ya, lewat yang namanya business case gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kan kalau misalkan si portofolio ini sudah diimplementasikan di program dan project, nah itu dimonitor gitu ya. Kan pertama monitor level project. Project yang berusaha dimonitor di level program. Nah, keseluruhan program dimonitor di level portofolio ya. Nah, bagaimana KPI-nya gitu ya, ukuran keberhasilan apakah sudah bisa mencapai target kinerja perusahaan ya, kalau itu terkait dengan KPI perusahaan ya. Secara KPI project, misalkan apakah projectnya tepat waktu, apakah projectnya sesuai cost biaya, sesuai resource gitu ya, apakah si projectnya sesuai dengan target yang diharapkan ya. Nah, itu dimonitor gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sudah baik ya, di-maintain ya, si portofolio itu di-maintain ya. Kalau yang sudah baik ya, di-maintain, dikembangkan gitu ya. Kalau yang masih belum bagus ya di-improve gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana memastikan bahwasanya portofolio yang transaksi lewat program project itu bisa menghasilkan benefit gitu ya. Nah, benefitnya itu ya untuk bisnis gitu ya. Gitu. Nah, pastikan bahwasanya si benefitnya itu sudah sesuai atau bahkan melebihi ya dari apa yang sudah kita planningkan di business case ya. Gitu. Nah, itu APO 05 manage portfolio. Sama ini juga dimappingkan gitu ya, siapa yang bertanggung jawab. Nah, biasanya kan kalau yang bertanggung jawab ini biasanya kalau yang manage portfolio ya ini biasanya unit-unit yang mengelola proyek, unit-unit yang mengelola keuangan ya, unit-unit yang mengelola portfolio ya, kerjasama dengan unit IT ya, seperti itu. Project management office lah biasanya ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya tadi kalau di level portfolio detailnya itu bagaimana kita mengelola budget and cost gitu ya. Nah, tadi kan yang namanya portofolio kan diukur tuh kebutuhan budgetnya seperti apa ya, pembiayaannya dari mana gitu. Nah, itu harus kita kelola ya. Jadi anggaran dan biaya ya yang digunakan untuk tadi ya mendeploy satu solusi ya, mendukung operasional suatu layanan gitu ya. Nah, kita harus kelola budget dan cost-nya gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan transparansi dan akuntabilitas gitu ya dari suatu biaya dan business value yang dihasilkan dari solusi dan layanan IT ya. Nah, mestinya business value-nya itu harus lebih besar daripada cost-nya gitu ya. Itu yang harus kita maintain. Kalau ternyata kita keluar cost, business value-nya tidak tercapai, nah berarti itu yang harus dievaluasi gitu ya. Nah, yang pertama manage finance and accounting. Nah, ini ya, manage finance and accounting itu artinya apa? Seluruh pembiayaan, budgeting gitu ya, yang dilakukan terhadap tadi ya portofolio gitu ya, yang nanti akan turunkan ke program dan proyek, pembiayaan itu dimonitor secara akunting ya, secara finansial. Jadi ada akun-akun ya yang monitoring proyek, program dan portofolio ya. Jadi dimonitor secara keuangan, di laporan keuangan itu dimonitor gitu ya, seperti itu. Jadi bukan hanya pencatatan keuangan di proyek saja, tapi harus sampai masuk ke akunting gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah melakukan prioritas dari alokasi resource sumber daya ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara yang namanya tadi menjalankan suatu program, portofolio program sampai ke project. Nah, tentu saja kan kita kalau untuk kita bisa menghemat cost ya, berarti kan harus kita efisiensi sumber daya gitu ya. Nah, sehingga kita harus tetapkan prioritas mana sumber daya itu yang harus dialokasi gitu ya, yang sesuai dengan tadi ya proyeksi dari cost yang akan kita lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi sumber daya itu harus seefisien mungkin dan seefektif mungkin penggunaannya gitu ya, seperti itu. Kemudian
create and maintain budget. Nah, ini budget itu adalah penganggaran gitu ya. Biasanya kan kalau kita di perusahaan kan yang namanya project ya atau eksekusi dari suatu project portofolio program itu kan akan ada cost-nya. Nah, tapi sebelum nanti dieksekusi di project tentu saja itu kan harus dianggarkan dulu, di-budgeting dulu gitu ya. Nah, pastikan bahwasanya si pembiayaan budgetnya itu bisa membiayai gitu ya portofolio program proyek yang nanti sudah kita tetapkan. Dan juga adalah memastikan bahwasanya anggarannya itu tidak melebihi dari yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi dikontrol. Jadi misalkan contoh gini, proyeknya itu jangan sampai overcost, overrun atau overcost gitu ya. Nah, jadi misalkan contohnya dibudgetkan 1 miliar, ini malah jadi 1,5 miliar. Nah, sebisa mungkin kita atur di penganggaran gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, mode dan allocate cost. Nah, ini bisa kita tetapkan IT costing base model ya, misalkan untuk per masing-masing definisi layanan kita alokasi ya. Jadi kan kalau kita bicara layanan IT kan ada layanan infrastruktur, layanan aplikasi ya, layanan keamanan. Nah, kita mappingkan cost itu detail ke masing-masing alokasi cost untuk layanan IT gitu ya. Kalau misalkan kita tadi kan proyeknya itu misalkan proyek tadi CRM gitu ya. Nah, CRM itu kan terdiri dari aplikasi, infrastrukturnya, koneksi internetnya. Nah, itu harus di mapping cost itu detail ke masing-masing definisi dari layanannya. Layanan internetnya, layanan database-nya, layanan. Nah, kalian kan udah paham ya, di service definition itu kan ada satu service utama dan didukung oleh service pendukung ya, kalau di konsep manajemen layanan ya, seperti itu. Nah, terakhir manage cost ya. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola cost aktual dibandingkan budget ya. Jadi kan kalau kita sudah di operasional kan kita keluar cost itu kan real untuk mendukung operasional ya. Tapi jangan sampai kita itu nanti bisa melebihi budget ya. Apabila suatu pelaksanaan operasional itu cost-nya melebihi budget, nah itu harus dikontrol. Jangan sampai itu continue ya. Si cost-nya itu menjadi lebih besar gitu ya daripada budget. Karena kan nanti kalau tidak ada budgetnya, budget operasional lebih besar daripada budget, berarti kan besar pasak daripada tiang gitu ya. Nanti bisa mengganggu ke stabilitas perusahaan gitu ya, atau stabilitas enterprise. Oke, sama ini juga di mapping. Nah, yang akuntabel itu biasanya budget and cost itu biasanya di bagian perencanaan keuangan gitu ya, yang nanti biasanya terkait dengan IE gitu ya, atau nah ini ya biasanya kan responsible itu di financial officer ya gitu, yang kerjasama dengan teknologi ya, yaitu meliputi lewat CIO atau chief teknologi atau head of IT lah biasanya seperti itu ya, dan juga terkait ke portfolio manager ya. Nah, kemudian yang ketujuh, mengelola sumber daya manusia ya. Nah, kalau yang tadi kan cost ya, dari cost itu kan bagaimana kita efisiensi sumber daya. Nah, salah satu dari sumber daya yang paling penting itu adalah SDM gitu ya. Nah, SDM itu juga harus dikelola sumber dayanya. Nah, kelola sumber daya itu yang pertama adalah kita tentu saja mengidentifikasi sumber daya yang sesuai, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Ya, jadi terkait dengan kapabilitas, kemampuan dari sumber daya manusia itu untuk mendukung enterprise objektif gitu ya. Kapabilitas itu direpresentasikan dengan jumlah kuantitas orang dan juga kapabilitas ya lewat kompetensi gitu ya, kompetensi orang. Nah, tahapan yang pertama gitu ya yang di sini adalah kita identifikasi kebutuhan ya, staffing ya. Nah, jadi kan kita butuh orang itu kan dasar dari mana? Dari kita identifikasi ya, misalkan kira-kira komponen fungsi apa yang harus disupport oleh SDM gitu ya. Dan kemudian setelah kita identifikasi ya kebutuhan fungsi yang harus disupport SDM itu, si SDM-nya itu harus punya kompetensi apa gitu ya. Nah, kita identifikasi misalkan contoh gini. Kalau misalkan perusahaan kita itu gitu ya punya melakukan development aplikasi ya, aplikasi yang dikembangkan secara in-house, ya berarti kan si perusahaan kita itu harus punya sistem analis sama programmer gitu ya. Nah, programmer seperti apa? Nah, itu lihat dari aplikasi yang dikembangkan, misalkan aplikasinya menggunakan Java, oh berarti kita butuhnya itu adalah orang Java gitu ya. Kalau kita mengelola jaringan, berarti kita harus punya orang jaringan gitu ya. Orang jaringannya seperti apa? Nah, itu didemukan kompetensinya. Tapi ternyata perusahaan kita itu untuk data centernya itu kita tidak mengelola data center internal, tapi di hostnya itu di pusat data di AWS misalkan gitu ya, di Amazon Web Service atau di Telkom Cloud atau di Google Cloud gitu ya.
Berarti kita tidak perlu orang yang mengolah infrastruktur server. Yang kita butuhkan itu mungkin hanya cukup orang DevOps gitu ya, seperti itu ya. Nah itu, jadi kita mengidentifikasi staffing itu berdasarkan memang kondisi yang ada di perusahaan kita ya. Satu. Nah itu yang kedua adalah identify key IT personal. Nah biasanya kan di titik-titik tertentu dalam fungsi operasional IT ya atau apa namanya organisasi IT itu ada beberapa key IT personel, key kunci gitu ya. Contoh misalkan ya, kalau kita punya suatu aplikasi yang sifatnya core, gitu ya, aplikasi utama lah untuk mendukung bisnis utama. Misalkan Tell You itu kan core aplikasinya itu Igrasias, gitu ya. Nah berarti ya developer Igrasias itu adalah key personel. Karena kalau misalkan contoh gini aja, misalkan sistem analis atau lead programmernya Igrasias itu cabut dari Tell You, tiba-tiba gitu ya, apa yang terjadi? Kalau ada gangguan, kalau ada pengembangan repot gitu ya, walaupun ada dokumentasi macam-macam ya. Nah, kita identifikasi mana tuh orang-orang kunci yang ada perusahaan kita, nah itu yang harus di-maintain. Sehingga contohnya misalkan ya, itu dianggap suatu critical job function, kita harus nyiapin backup-nya ya. Jadi kalau misalkan orang itu suatu saat sakit, orang itu misalkan ya amit-amit meninggal atau mungkin dibajak oleh perusahaan lain gitu ya, kita ada suksesornya atau ada backup-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus identifikasi key personal itu seperti itu gitu ya. Terus kemudian berikutnya maintain skill and kompetensi personel. Nah, misalkan contoh tadi ya, kalau misalkan seorang programmer misalkan ya, skillnya itu misalkan menggunakan Java. Java itu kan berkembang ya. Sekarang ada framework Spring Boot, ada versi apa namanya teknik-teknik lain, front end back end udah misah gitu ya. Nah, itu harus diupdate ya kompetensinya setiap saat ya. Skill dan kompetensinya harus diupdate gitu ya secara reguler ya gitu. Kemudian assess, recognize, reward employee job performance. Nah, yang namanya pegawai itu ya, kalau dia bekerja itu baik ya, bisa mencapai target kinerja yang diharapkan, ya harus ada reward. Sebenarnya reward and punishment ya, kalau dia apa namanya tidak tercapai ya ada punishment-nya. Tapi kalau dia tercapai ada reward-nya, sehingga membuat SDM itu terpacu gitu ya bekerjanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kinerja tercapai ada reward. Reward-nya ya bisa kenaikan gaji atau bonus ya atau apapun lah gitu. Jadi dihargai gitu ya pencapaian kinerja dari si pegawai. Yang kelima, rencanakan dan track penggunaan IT and business human resource ya. Nah, jadi ini di tracking ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk sumber daya IT dan sumber daya bisnis itu di tracking. Biasanya kan kita identifikasi evaluasi kebutuhan jabatan gitu ya. Nah, misalkan ke depan ya kita butuh orang ini ya. Kalau perusahaan berkembang butuh penambahan orang. Kalau misalkan ternyata kita ada penambahan komponen IT, misalkan ada aplikasi baru, ada database baru, berarti kan kita harus proyeksikan ya ke depan itu seperti apa, bagaimana pemenuhannya gitu ya supaya sumber daya yang ada perusahaan kita itu bisa memenuhi kebutuhan bisnis dan IT. Kemudian yang terakhir manage kontrak staff. Nah ini pengadaan yang namanya SDM itu nggak mesti semuanya pegawai tetap gitu ya, bisa juga sekarang itu kita kontrak gitu ya. Nah pastikan bahwasanya masing-masing pihak yang dikontrak ya, pihak ketiga atau mitra gitu ya, itu bisa bekerja itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan skillnya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita kontrak pegawai ya. Dan pastikan yang namanya staff itu ada kontraknya, ada kinerjanya sehingga mereka bekerja itu kita bisa monitor mereka itu bekerja baik apa tidak. Kalau tidak dievaluasi gitu ya. Kalau dievaluasi ternyata beberapa evaluasi ternyata tidak bisa memenuhi ya kita ganti gitu ya dengan tenaga kontrak yang lain ya. Seperti itu ya. Nah, itu manage human resource ya. Ini juga sama di mapping. Nah, cuman ini kan pasti akan banyak yang terkait dengan tugasnya bagian HR ya. Head of human resource nih responsible-nya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian APO08 manage relationship. Ya, relationship ini maksudnya apa? Hubungan antara IT dengan bisnis, gitu ya. Nah, ya jadi yang namanya orang unit IT atau fungsi IT itu harus selalu punya hubungan yang baik dengan bisnis supaya apa? Kebutuhan bisnis itu harus bisa diidentifikasi secara cepat, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengenable, ya, mendapatkan suatu pengetahuan, skill, dan behavior atau tingkah laku yang sesuai untuk bisa menghasilkan outcome yang meningkatkan kepercayaan, ya, mutual trust, ya, kepercayaan dua belah pihak yang baik, dan penggunaan sumber daya efektif, ya, dan
yang menstimulasi suatu hubungan yang produktif dengan business stakeholder ya. Jadi hubungan antara IT dengan orang bisnis gitu ya, seperti itu. Nah, tahapan yang pertama tentu saja kan harus kita identifikasi ya ekspektasi bisnis gitu ya. Jadi business issue, objektif, ekspektasi bisnis orang IT itu seperti apa yang sekarang kita identifikasi ya. Requirement bisnis itu selalu kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah keselarasan antara strategi IT dengan ekspektasi bisnis dan mengidentifikasi opportunity untuk pengembangan IT kepada bisnis. Nah, tadi ya, kebutuhan bisnis kita identifikasi, oh ini ternyata bisa diimprove dengan inovasi seperti ini, gitu ya, opportunity seperti ini, solusi seperti ini, gitu ya. Itu selalu ya kita identifikasi untuk supaya kita bisa meningkatkan bisnis, gitu ya. Kemudian yang ketiga, manage the business relationship, dan itu di-maintain ya, hubungan antara IT dengan bisnis itu di-maintain setiap saat ya. Nah, pastikan bahwasanya hak dan tanggung jawab, terutama responsibilities-nya itu didefinisikan, di-assign gitu ya, dan komunikasi itu difasilitasi. Misalkan ada suatu mekanisme reguler, pembahasan antara, contoh ya yang paling bagus itu kalau misalkan orang bisnis itu dikaitkan masuk tim yang sama di tim arsitektur gitu ya. Jadi pada saat menyusun arsitektur atau memaintain arsitektur itu ada komunikasi yang terus-menerus antara orang bisnis dengan IT gitu ya. Koordinasikan dan komunikasikan. Nah, maksudnya yang namanya pembahasan identifikasi kebutuhan bisnis ya, solusi IT itu harus selalu dikoordinasikan, dikomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terkait dengan bisnis gitu ya. Jadi tidak ada satupun stakeholder yang tidak tahu ya bagaimana kebutuhan bisnis itu bisa diidentifikasi untuk solusi IT ke depan gitu ya. Yang terakhir, menghasilkan input pada continuous improvement dari layanan. Nah, jadi kan kalau misalkan kita sudah ada layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, layanan juga dimonitor oleh orang bisnis ya, orang bisnis kebutuhannya selalu kita identifikasi ya, layanan yang sudah ada bisa diberikan umpan balik oleh orang bisnis gitu ya. Nah, itu akan selalu ada improve ya, perbaikan ke depan dari suatu layanan IT yang ada di perusahaan kita ya, seperti itu. Oke ya, nah ini juga bisa di mapping ya. Nah, ini biasanya sih kalau di beberapa perusahaan itu ada yang namanya orang dari unit IT itu yang paham solution bisnis gitu ya. Jadi dia itu yang biasanya ngomong dengan bagian bisnis gitu ya untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari bisnis gitu ya. Jadi orang IT itu ada biasanya ini business process analis atau sistem analis yang memang spesifik terkait dengan satu fungsi tertentu yang ada di perusahaan ya. Itu manage relationship. Kemudian berikutnya manage service agreement. Nah, kalau tadi kan kita relationship itu mengidentifikasi kebutuhan si customer itu apa sih yang harus diidentifikasi ya oleh pihak IT gitu ya. Nah, untuk memastikan nanti ya kebutuhan yang nanti akan dideliver oleh layanan IT itu tentu saja harus ada yang namanya perjanjian layanan ya. Kalau kalian udah kuliah di manajemen layanan, ini adalah SLA gitu ya. Jadi pastikan hubungan bisnis dengan IT dalam bentuk layanan sudah terimplementasi itu ada service agreement-nya, service level-nya yang ditetapkan ya. Ini tujuannya untuk memastikan bahwasanya produk dan IT itu ya dan service level-nya memenuhi kebutuhan orang bisnis baik saat ini ataupun ke depan gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja kan kalau yang namanya kita bikin SLA, kita harus tahu dulu layanan IT-nya apa. Nah, kita identifikasi layanan IT-nya apa yang bisa mendukung bisnis ya. Terus kemudian identifikasi katalog IT enable business ya. Nah, jadi service katalog ya. Kalau layanan bisnisnya itu misalkan layanan Iglesias, di belakangnya itu service katalognya apa? Oh, ada layanan jaringan, ada layanan database Oracle untuk support Iglesias, ada layanan front-end, ada layanan back-end gitu ya, ada layanan keamanan lainnya. Nah, itu diidentifikasi. Nah, ini kalau di kuliah manajemen layanan itu sebenarnya katalog itu berupa CI gitu ya, configuration item yang di mapping di CMDB kan gitu ya, configuration management database. Jadi kita bisa tahu suatu layanan utama yang didukung oleh layanan pendukung dan keterkaitannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah diidentifikasi ya detail IT katalog layanannya, definisikan service agreement-nya, SLA-nya ya. Nah, kalau SLA Iglesias misalkan ya ketersediaan 99%. Nah, berarti otomatis nanti ke seluruh service katalog pendukungnya harus mendukung itu. Berarti jaringan juga harus 99%, server aplikasi harus support juga availability segitu, gitu ya. Back-end-nya, database-nya, nah seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah di-define, itu dimonitor. Ya, di operasionalnya itu dimonitor. Ini sebenarnya kalian udah kuliah di penjualan layanan ya, dimonitor. Benar nggak yang namanya availability dari Iglesias itu misalkan
99% gitu ya, atau misalkan yang lain ya, throughput misalkan ya, atau yang lain ya, atau service level itu juga bisa misalkan contohnya ke kalau ada insiden ya, terus recovery-nya maksimal respon time-nya berapa, terus solusinya berapa lama gitu ya. Nah, itu dimonitor di service level ya. Nah, kemudian itu dimonitor itu ujungnya direview gitu ya. Kalau sudah bagus dipertahankan, kalau kurang berarti diperbaiki gitu ya. Nah, sehingga itu bisa mereview kontrak ya. Kontrak itu maksudnya kontrak antara provider layanan dengan customer. Customer itu bisa eksternal, bisa internal gitu ya. Yang dituangkan ke dalam SLA, Service Level Agreement ya. Nah, itu direview. Kalau misalkan sekarang sudah bagus, misalkan 99, berarti 99,5 gitu taikin gitu ya. Kalau misalkan ini. Jadi selalu ada continuous improvement. Ya. Atau misalkan kalau ada suatu kondisi di mana kita tidak bisa memenuhi, misalkan, ya berarti itu disesuaikan ya kontraknya ya dengan si customer ya, seperti itu. Itu managed service agreement. Ini juga sama di mapping. Ini biasanya apa namanya yang untuk service agreement ya. Nah, ini dikaitkan ke biasanya unit-unit yang mengelola manajemen layanan ya, service manager ya, ini di sini ya. Dan itu komunikasi ke bisnisnya itu harus ke semua unit bisnis ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian manage vendor. Nah, selanjutnya seperti ini juga kuliah manajemen layanan ya, kalian mungkin semester lalu ya, kuliah manajemen layanan, manage vendor. Karena untuk delivery layanan IT untuk mengelola SLA itu kan tidak akan mungkin 100% itu dari IT provider, pasti ada keterkaitan dengan vendor ya, jaringan internet ya, pasti itu kaitan ke vendor. Server ya, untuk menghost aplikasi, server itu juga kaitan dengan vendor. Kalau aplikasi kita host di cloud ya, provider cloud-nya, VPS-nya gitu ya, itu juga vendor ya. Nah, sehingga kita harus pastikan bahwasanya ngelola vendor itu untuk menghasilkan ya ketersediaan kapabilitas IT untuk mendukung IT strategi dan roadmap ya, minimalisasi resiko yang terkait dengan vendor-vendor yang tidak perform atau non compliant, dan untuk memastikan competitive pricing ya. Jadi kalau manage vendor itu kan sebisa mungkin kita itu tidak ketergantungan kepada vendor, kita punya alternatif vendor beberapa, sehingga apabila ada suatu kondisi di mana suatu vendor itu nggak perform, kita punya alternatif vendor yang lain gitu ya, dan selalu kita mendapatkan pricing yang kompetitif gitu ya, karena diadu antar vendornya gitu ya, dan pastikan bahwasanya vendor yang kita pilih itu akan perform SLA yang kita tetapkan kepada mereka gitu ya. Nah, sehingga yang pertama ini ya, tahapan pertama identify, evaluate vendor relationship and contract. Nah, sehingga kita itu nanti harus bisa mengidentifikasi ya vendor-vendor itu kita kategorisasi, misalkan vendor terkait dengan infrastruktur jaringan mana, vendor penyedia internet mana, vendor pengembang aplikasi mana. Nah, kita identifikasikan nanti itu biasanya mana-mana vendor-vendor yang sifatnya kritikal untuk kita ya. Contoh misalkan kalau kita punya vendor pengembang aplikasi kan tergantung aplikasinya, ada aplikasi yang kritikal, ada yang non kritikal. Berarti kalau kita meng-hire vendor pengembang aplikasi atau software host untuk yang layanan kritikal, nah berarti itu pastikan kontraknya itu termaintain ya. Jangan sampai ada satu resiko yang nanti terjadi dikarenakan kegagalan si pihak ketiga atau vendor itu yang menyebabkan layanan yang kita harusnya provide itu tidak bisa memenuhi service level yang diharapkan gitu ya. Kemudian yang kedua select vendor. Nah, jadi dari kita punya alternatif banyak vendor itu kan kita harus pilih vendor yang terbaik. Nah, biasanya kan vendor yang terbaik itu dihitungnya itu dari sisi kapabilitas teknis dan dari sisi cost ya, atau penawaran harga yang diberikan gitu ya. Nah, biasanya ini pendekatannya pertama cek dulu vendor mana yang punya kemampuan teknis gitu ya, yang baik. Kalau kompetensinya memenuhi, spek teknya memenuhi gitu ya, baru nanti kita pilih si vendornya. Dari sisi harga gitu ya, dan juga mungkin selain dari harga itu adalah layanannya, misalkan dia layanan tambahannya seperti apa, dan juga jangan lupa kita harus melihat track record dari si vendor tersebut gitu ya. Nah, jadi seringkali mungkin si vendor itu kompetisinya oke, harganya murah, tapi secara track record ya ternyata dia tidak baik gitu ya, tidak ada komitmen misalkan ya, seperti itu. Nah, manage vendor relationship and contract. Nah, jadi kan tiap vendor itu nanti yang kita pilih gitu ya, yang kita pilih itu kan akan kita sodori kontrak. Harus ada kontrak. Kontrak itu perjanjian gitu ya. Di situ didefinisikan delivery layanannya apa, hak tanggung jawabnya seperti apa gitu ya, SLA-nya seperti apa yang harus penuhi gitu ya. Nah, itu diidentifikasi. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat mana yang perform, mana yang tidak si vendor itu gitu ya. Dan kemudian yang 4, manage vendor risk. Nah, tadi
vendor-vendor mana yang terkait dengan resiko tinggi di perusahaan kita. Nah, itu yang harus kita monitor lebih intensif gitu ya. Contoh misalkan kalau tadi, contohnya ada vendor yang mengembangkan aplikasi core di perusahaan kita. Nah, berarti itu kan vendor ini ya, apa namanya, kritikal. Nah, itu harus dimonitornya lebih dalam gitu ya. Sehingga pastikan jangan sampai ada satu resiko yang terjadi karena kegagalan si vendor itu memenuhi kontrak yang kita tetapkan kepada mereka gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian monitor performance and compliance. Nah, vendor itu kalau compliant itu kan sebenarnya sesuai dengan kontrak gitu ya, sesuai dengan kesepakatan yang kita penuhi gitu ya. Dia memenuhi apa tidak? Nah, ada juga performance, kan bisa aja si kinerja yang dihitung itu melebihi dari apa yang ada di kontrak ya. Misalkan contohnya selama menjalankan layanan kepada perusahaan kita itu dia selalu memenuhi SLA, bahkan SLA-nya jauh lebih baik daripada yang ada di kontrak misalkan ya. Atau misalkan gitu ya, dari sisi kinerjanya itu dia cepat tanggap ya, ataupun yang lain gitu ya, yang kita bisa monitor kinerjanya. Nah, ini biasanya yang namanya vendor-vendor ini harus dimonitor ya. Monitor itu ya terhadap kontrak ya, untuk melihat compliance dan juga melihat dari kenyataannya di lapangan yang dilakukan oleh vendor ini gitu ya. Nah, sehingga nanti kita itu akan punya rapotnya gitu ya. Masing-masing vendor itu punya rapot dan kita bisa rating gitu ya, ranking 1 ya. Dan bahkan kita juga bisa mengidentifikasi vendor-vendor yang tidak perform gitu ya, atau tidak memenuhi compliant. Nah, itu yang vendor-vendor yang kita blacklist ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada pengadaan ke depan, ada pemilihan vendor ke depan, itu tidak akan terpilih kembali gitu ya, seperti itu. Nah, ini gunanya kita manage vendor ya. Oke, nah ini biasanya kalau vendor itu ke bagian ini pengadaan gitu ya. Bagian pengadaan ya yang terkait ya. Nah, kemudian berikutnya masuk ke 11, manage quality. Nah, quality ini yang dimaksud quality ini adalah quality untuk keseluruhan layanan ya. Quality untuk keseluruhan teknologi ya, solusi teknologi yang diimplementasikan di perusahaan kita untuk memenuhi ya kebutuhan quality dari enterprise dan bisa memuaskan kebutuhan stakeholder ya. Jadi itu tujuannya manage quality ya. Nah, tahapan yang pertama adalah menerapkan suatu quality management system. Nah, biasanya dalam satu perusahaan itu ya, walaupun kita ini konteksnya di IT, biasanya ada yang namanya kebijakan kualitas, manajemen kualitas perusahaan gitu ya, QMS perusahaan. Nah, itu di level perusahaan itu harusnya ada penerapan manajemen kualitas ya. Yang apa contohnya misalkan kalau manajemen kualitas di perusahaan itu kan ISO 9000 misalkan gitu ya, di layanan atau di produk servisnya dia gitu ya. Itu yang nanti akan diturunkan menjadi quality yang harus dicapai di IT gitu ya. Nah, itu ya. Jadi quality management itu quality management dulu level perusahaan yang nanti diturunkan ke level IT ya. Nah, biasanya kan kalau terkait ISO 9000 misalkan ya, terkait kualitas. Yang kedua, fokus quality on customer. Nah, jadi yang namanya kualitas itu sebenarnya bagaimana produk layanan itu sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu produk yang tahan lama misalkan atau kuat gitu ya, atau misalkan produk yang banyak fitur gitu ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan customer percuma. Jadi yang kita harus identifikasi adalah yang pertama itu kebutuhan customer. Ini juga sudah kita bahas ya di kuliah manajemen layanan ya. Jadi kan harus sesuai dengan apa namanya need atau requirement dari si customer ya, seperti itu. Jadi fokusnya pada customer. Jadi bukan standar kualitas itu bukan internal perusahaan yang menerapkan gitu ya, tapi dia harus mendengarkan atau mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh customer. Itu yang disenang oleh perusahaan untuk menetapkan manajemen kualitas ya, seperti itu. Tapi kalau bisa, walaupun customer itu requirement-nya terkait kualitas itu levelnya sekian, yang kita berikan itu harusnya lebih gitu ya. Jadi point ya terhadap customer ya. Nah, sehingga itulah konsep quality yang kita terapkan kepada customer. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan suatu standar kualitas, praktis dan prosedur. Nah, standar kualitas itu contohnya gitu ya, standar ISO ya, ISO 9000 gitu ya. Nah, standar ISO itu diturunkan ke praktis dan SOP ya, SOP atau praktis yang ada di perusahaan di semua lingkup fungsi bisnis yang bisa menjaga kualitas gitu ya. Nah, kalau peran IT itu bagaimana yang namanya pengelolaan kualitas di masing-masing fungsi bisnis
itu bisa didukung oleh IT gitu ya, seperti itu ya. Jadi penerapan SOP-nya, penerapan standar, penerapan kebijakannya gitu ya. Nah, itu bisa didukung oleh IT ya, dimonitor oleh IT. Nah, yang keempat itu di situ ya, quality monitoring, control and review ya. Nah, jadi quality itu kan kebayang ya kalau misalkan yang namanya suatu probis terkait dengan quality itu dimonitornya manual. Nah, berarti kan kita harus butuhkan bagaimana yang namanya quality itu, indikator quality itu bisa termonitor oleh sistem IT kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya aplikasi production gitu ya, aplikasi production itu juga sekaligus untuk bisa monitoring kualitas produksi gitu ya, yang terjadi di line of production atau di pabrik misalkan ya, seperti itu. Nah, itu yang jadi dasar untuk kita melakukan kontrol ya dan review apakah kualitas itu sudah memenuhi standar kualitas gitu ya, sudah memenuhi prosedur yang diharapkan atau belum gitu ya. Nah, ujung-ujungnya sama, pasti continuous improvement gitu ya. Dari identifikasi perbaikan apa yang harus dilakukan itu akan menjadi perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ya. Nah, itu apa 11 ya. Manage quality ya. Selanjutnya apa 12 manage risk ya. Nah, ini resiko ya. Nah, resiko itu kalau di COVID itu sebenarnya ada dua ya, resiko negatif, resiko positif. Kalau resiko negatif itu adalah kemungkinan-kemungkinan kejadian yang tidak diharapkan. Contoh, misalkan adanya suatu layanan aplikasi yang tidak bisa diakses karena adanya threat, ancaman, gitu ya, itu resiko negatif. Resiko positif itu adalah contohnya misalkan aplikasi yang digunakan itu ternyata bisa meningkatkan pendapatan, gitu ya. Nah, itu berarti harus dioptimalkan, gitu ya. Itu resiko positif ya. Nah, mengelola risiko itu adalah bagaimana kita itu bisa sebenarnya ya, risiko yang dikelola itu bisa sesuai dengan risk tolerance, toleransi risiko, dan risk appetite-nya organisasi yang sesuai dengan arahan pengelolaan manajemen risiko perusahaan ya. Nah, sehingga tujuan yang dihasilkan dari manajemen risiko ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan ya manajemen risiko IT ya sesuai dengan enterprise risk management ya. Dan keseimbangan cost benefit untuk mengelola IT risk ya dalam satu lingkup enterprise. Nah, jadi gini, yang namanya resiko IT itu ya, itu treatmentnya itu harus sesuai dengan resiko perusahaan ya. Jadi kalau misalkan contohnya kita mengidentifikasi mana resiko yang tinggi, middle, low gitu ya, itu sesuai dengan resiko perusahaan. Jadi contohnya gini, kalau Telkom University ya, itu core business-nya itu adalah akademik gitu ya. Berarti core business yang terkait akademik itu adalah core utama. Sehingga kalau misalkan terjadi gangguan terhadap core business utama di akademik, itulah resiko paling besar ya, karena terkait dengan bisnis utama. Nah, sehingga ya solusi IT yang terkait dengan core business ya, apabila ada suatu kendala itu juga menjadi resiko tinggi gitu ya. Nah, itu. Jadi maksudnya resiko IT dikaitkan ke bisnis itu kita melihat dari sisi bisnis ya, value atau resiko bisnis yang terkait itu mana yang paling besar, itu juga nanti akan terkait ke solusi IT-nya gitu ya, seperti itu. Nah, tahap yang pertama dilakukan ya tentu saja collect data ya, identifikasi resiko ya, potensi-potensi resiko yang ada kita identifikasi, kemudian dianalisa. Nah, biasanya dianalisa itu kan resiko itu mana yang kategorinya high, middle, low gitu ya. Nah, terus kemudian kontrol-kontrol yang kita bisa terapkan untuk mengelola resiko itu seperti apa gitu ya. Ini saya pernah bahas kan ya, definisi resiko IT itu kan sebenarnya likelihood ya, kemungkinan kejadian dikalikan dengan value-nya. Semakin sering kejadian ya terkait dengan value, maka resikonya makin besar. Likelihood itu ya terdiri atau kemungkinan kejadian dari satu resiko itu dipengaruhi oleh pertama threat, ancaman gitu ya. Ancaman itu sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol, bisa dari eksternal, bisa dari internal, bisa dari bencana alam gitu ya. Dikaitkan ke kontrol yang kita punya gitu. Kontrol itu apa? Misalkan SOP, misalkan, atau contohnya kalau kontrol keamanan ya, kita punya infrastruktur keamanan, kita punya firewall, kita punya antivirus gitu ya, kita punya prosedur keamanan, itu adalah kontrol gitu ya. Kalau kita kontrolnya baik, threat-nya banyak, threat-nya itu kan bisa ditekan atau threat-nya itu tidak kejadian, sehingga tidak likelihood kejadian, kemungkinan kejadiannya itu kecil gitu ya, seperti itu. Nah, itu bicara sedikit terkait analisa risiko.
Nah, kemudian maintain risk profile. Nah, risk profile itu kan sesuatu yang sudah kita analisa resikonya, kan kita tahu profilnya gitu ya. Misalkan contohnya kalau resiko yang terkait imigrasi itu besar, di maintain, jangan sampai itu kejadian resiko besar. Berarti seperti apa? Nah, berarti kan kita harus identifikasi apa namanya kontrolnya gitu ya, yang harus kita terapkan gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan frekuensi kejadiannya nambah gitu ya, atau impact-nya kejadian seperti apa, atau kalau misalkan contohnya kalau kejadian respon yang harus kita berikan itu harusnya cepat gitu ya. Kalau misalkan ternyata kita respon terhadap satu kejadian itu lambat, berarti kan itu ada sesuatu hal yang harus kita improve ke depan. Yang keempat, artikulasi resiko. Nah, artikulasi itu maksudnya apa ya? Jadi informasi terkait risiko itu harus dikomunikasikan terhadap kondisi IT sekarang yang terkait dengan exposure dan opportunities dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi diartikulasi itu artinya semua risiko yang ada itu diidentifikasi, dikomunikasikan dan diberikan respon yang cepat ya kepada seluruh stakeholder ya, sehingga memuaskan gitu ya. Kalaupun terjadi suatu kejadian kejadian risiko yang terjadi itu bisa dikontrol dan bisa diberikan respon time yang sesuai ya dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian yang kelima, define risk management action portfolio ya. Nah, jadi risk management action itu kan yang namanya suatu profiling risiko itu kan kita bisa ada risk treatment-nya gitu ya. Jadi misalkan suatu risiko ini, contoh misalkan risiko keamanan jaringan, maka hardening di jaringannya yang kita bisa lakukan itu adalah menerapkan firewall atau menerapkan antivirus atau menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi di jaringan misalkan ya. Nah, itu adalah action portfolio. Nah, kita definisikan untuk per masing-masing risiko itu treatment yang harus kita lakukannya apa. Nah, contoh tadi ya, kalau misalkan risiko di jaringan yang kita lakukan seperti itu ya. Risiko di aplikasi misalkan ya, kita terapkan action portfolio yang dilakukan seperti apa. Misalkan kalau di aplikasi ya, pada setiap fase SDLC-nya itu harus sesuai dengan SOP. Testingnya harus sesuai dengan prosedur testing gitu ya. Pada saat aplikasinya akan masuk ke production ya, itu harus dilakukan penetration test misalkan ya, atau stress test misalkan seperti itu. Pada saat aplikasinya sudah operasional juga dilakukan audit secara reguler misalkan ya, seperti itu. Nah, itu risk management action, definisikan actionnya apa, dan kemudian ini ya apa namanya apabila ada kejadian suatu resiko yang terjadi, risk event ya istilahnya ya. Risk event itu adalah bagaimana misalkan ada suatu kejadian yang terkait dengan resiko yang terjadi gitu ya. Nah, itu kita identifikasi ya, responnya itu apakah sudah cepat atau kurang ya. Kita ukur ya efeknya itu magnitud kerugian kita berapa gitu ya. Jadi jangan sampai kerugiannya itu adalah memberikan suatu kerugian dampak resiko yang besar buat perusahaan. Artinya masih dalam tahapan-tahapan risk tolerance dan risk appetite ya dari suatu organisasi. Itu ya. Nah, ini manage risiko ya. Nah, selanjutnya resiko itu erat kaitannya dengan security ya, keamanan ya. Jadi kalau ada satu resiko itu banyaknya itu kalau resiko dalam dunia IT itu resiko keamanan gitu ya. Keamanan itu bisa apa namanya, hilangnya suatu layanan, terganggu layanan, hilangnya data gitu ya, pencurian data gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, tahapan yang pertama ya adalah bagaimana kita menetapkan maintain information security management system ISMS ya. ISMS ini sebenarnya konsepnya itu ISO 27000 series ya. Saya nggak tahu, kalian kan ada kuliah keamanan informasi ya. Nah, ini apakah membahas ini tidak ya? Nanti mungkin minggu depan lah sambil kita bahas di kelas, nanti saya akan tanyakan lagi. Tapi konsepnya itu implementasi ISMS. Nah, kalau di COVID itu sebenarnya tidak dijelaskan ya cara kita establish maintain ISMS itu kayak gimana. Ini kita harus melookup ya ke ISO 27000 series ya. Nanti apa namanya, mulai dari apa di sana itu ada standar formal ya, pendekatan continue ya terkait dengan manajemen keamanan informasi ya, termasuk bagaimana kita mengamankan teknologi dan bisnis proses ya yang selaras dengan kebutuhan bisnis gitu ya. Ini detailnya ada di ISO 27000 series. Nah, intinya gini, kalau kita sudah pastikan bahwa mereka sudah menjalankan ISMS, nah berarti itu bisa memenuhi yang pertama gitu ya. APO 1301. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
Nah, ini kan ya yang namanya keamanan itu terkait dengan resiko ya. Jadi di sini definisikan dan kelola keamanan informasi dan privasi risk treatment plan. Jadi kalau kita bicara mengidentifikasi suatu keamanan informasi dan privasi ya terkait dengan data individu ya, privasi data individu. Nah, risk treatment-nya seperti apa? Kemungkinan kejadian threat keamanan, threat ancaman terhadap privasi ya kita identifikasi kemungkinan kejadian apa dan risk treatment-nya apa. Risk treatment itu solusi atau activity yang kita lakukan supaya resiko itu bisa terhandle pada saat ada satu risk event yang terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir 0303 ini adalah ya ISMS-nya dimonitor gitu ya. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan di ISMS gitu ya. Atau kalau di bahasa Indonesia itu SKMI ya, SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS ISO 27000 series itu dilakukan gitu ya dan dimonitor mana yang masih belum terpenuhi, diimprove, terus kemudian apakah kinerja dari si sistem manajemen keamanan informasi ini tercapai atau tidak gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya kalau iPod 13 ya, ini kalian untuk paham ini harus baca dulu ISMS ya, atau di ISO 27000 series ya, gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kalau belum minimal saya kasih gambaran dulu secara umum ya. Nah, ini dimappingkan ya, yang terkait yang akuntabelnya itu tentu saja kalau di unit IT-nya itu ada unit yang mengolah keamanan informasi, berarti unit itu yang bertanggung jawab terhadap security. Tapi juga ini akan terkait responsibilitasnya itu ke pihak-pihak lain yang terkait ya. Apakah itu di project, apakah itu ke business process, apakah itu ke operation gitu ya. Apakah itu nanti ke business continuity gitu ya. Itu. Ini ya, manajemen data ini yang terakhir ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengolah data ya. Nah, data itu kan sebenarnya datang dari proses bisnis yang nanti akan dikelola di aplikasi gitu ya. Nah, data ini ada beberapa data-data itu yang sifatnya kritikal gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya manage data itu memastikan utilisasi secara efektif dari aset data sifatnya kritikal untuk mencapai enterprise goal dan objektif ya. Kritikal data aset itu data seperti apa? Ya data-data kritikal untuk mendukung bisnis. Misalkan data-data produksi, data-data penjualan gitu ya. Yang harus atau misalkan data-data pegawai gitu ya yang penting ya atau kritikal untuk perusahaan yang harus dikelola. Nah, tahapan yang pertama, ini sebenarnya kalau manage data itu kalau ingin mengacu ke lebih detail itu ada ya framework itu DAMA ya, DAMA BOK ya. DAMA Body of Knowledge ya, DAMA BOK ya. Nah, ini tahapan yang pertama ada define and communicate organization data management strategy, role and responsibility. Jadi ini strategi manajemen data seperti apa? Nah, biasanya ini ada ditetapkan di organisasi sendiri gitu ya untuk melakukan manajemen data itu dikaitkan ke strategi dan diterapkan di organisasi IT dan ditetapkan peran tanggung jawabnya seperti apa gitu ya. Kemudian define, maintain, consistent business glossary. Business glossary itu adalah definisi-definisi bisnis yang nanti akan terkait dengan pemahaman data di organisasi. Misalkan contohnya didefinisikan pemilik data itu siapa, gitu ya, pengguna data itu siapa secara bisnis ya. Contoh misalkan pemilik data HR itu bagian HR ya, yang boleh menggunakan itu unit lain ya. Yang boleh CRUD itu adalah bagian HR untuk data-data HR ya, data-data pegawai. Data HR itu boleh di-read oleh bagian keuangan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini didefinisikan ya. Ini sebenarnya kalau yang saya banyak lihat itu CRUD-nya ya, definisikan untuk entitas data yang ada perusahaan, tetapkan CRUD-nya. Mapping-nya siapa aktor yang punya otorisasi terhadap CRUD ya, create, read, update, delete gitu ya. Itu. Kemudian tetapkan proses dan infrastruktur for metadata management ya. Nah, ya, metadata management itu suatu data itu akan punya atribut metadata gitu ya, ada atributnya, ada metadatanya gitu ya. Nah, ini pastikan bagaimana penetapan proses dan infrastruktur untuk metadata management untuk mengelola gitu ya. Mengelola datanya itu seperti apa gitu ya. Metadata itu kan biasanya kan di-maintain di infrastruktur yang mengelola infrastruktur metadata, misalkan di basis data gitu ya. Terus kemudian yang memastikan bahwasannya bagaimana mekanisme data sharingnya ya, suatu data itu bisa kita share gitu ya, kita aksesnya mekanisme seperti apa,
kalau ada yang request yang mengapprove-nya siapa untuk sharing data gitu ya, memastikan compliant use of data gitu ya, data yang comply, data yang sesuai itu bisa digunakan, memastikan responsiveness untuk perubahan bisnis gitu ya, dan mengurangi data related risk ya gitu. Kemudian define data quality strategy. Nah, ini juga sebenarnya kalau mau bagaimana cara kita menetapkan data quality strategy itu ada di DAMA ya. Kalau di COVID cuman gini aja, cuman dia bilang bahwasanya ini ya harus definisikan suatu strategi yang integrated ya, yang sifatnya lingkupnya organisasi untuk mencapai dan memelihara level data kualitas yang terkait ke business goal and objective gitu ya. Kemudian berikutnya data profiling methodology, process and tool ya. Nah, ini juga bagaimana kita bisa menetapkan suatu standarisasi implementasi data profiling ya, metodologinya untuk profiling data itu seperti apa, prosesnya seperti apa, praktiknya seperti apa, tools yang digunakan seperti apa gitu ya, dan template-template yang bisa digunakan untuk repository data di lingkup enterprise gitu ya, dan data store ya, seperti itu. Kemudian data quality assessment approach. Nah, bagaimana pendekatan untuk melakukan assessment terhadap kualitas data gitu ya. Nah, ini pendekatan bagaimana kita bisa mengukur, mengevaluasi data kualitas. Data kualitas itu kan sebenarnya validitas ya, keupdatean data ya, terus kemudian apa namanya, siapa yang memprovide data gitu ya. Nah, itu terkait dengan kualitas data ya. Nah, itu bagaimana kita bisa melakukan asesmennya gitu ya. Nah, ini bagaimana metodenya itu sebenarnya dijelaskan nanti di DAMA ya. Kalau di sini pokoknya pastikan Anda sudah melakukan pendekatan data assessment quality ya. Kalau kalian ingin baca lagi bisa mengakses di DAMA BOK ya, DAMA Book. Nah, kalau belum punya nanti boleh saya share ya pada saat nanti kita ketemu. Kemudian define data cleansing approach. Nah, data cleansing itu kan pada saat kita misalkan ada apa namanya data-data yang dipertukarkan gitu ya, atau yang data-data yang kita get gitu ya dari ini ada yang baru masuk apa Amira ya. Saya balik lagi ya, cleansing ya. Cleansing itu pembersihan data. Jadi kan data yang masuk ke dalam sistem kita itu format standarnya harus sama ya. Itu namanya cleansing. Jadi kan seringkali data itu kita terima dari sistem lain, dari sistem luar, itu harus kita cleansing, harus kita sesuaikan, divalidasi gitu ya. Formatnya di strukturnya harus disesuaikan dengan format data atau struktur yang ada di apa namanya entitas pengolahan data di perusahaan kita atau di enterprise kita gitu ya. Kemudian manage life cycle data aset. Nah, siklus hidup data. Nah, data itu kan siklusnya itu mulai data itu di-create atau muncul gitu ya, sampai data itu harus dihapuskan. Ya, atau di apa? Clear ya. Nah, itu kan ada bisnis prosesnya gitu ya. Dari creation sampai ke akuisisi sampai ke retirement ya. Misalkan contoh data pegawai. Data pegawai baru itu kan pertama kali itu kalau misalkan ada yang pelamar. Pelamar diterima, maka akan dapat NIM, jadi data pegawai. Data pegawai itu kan di-maintain tuh selama dia jadi pegawai. Data jabatannya, data pangkatnya, data gajinya, data riwayat cuti, dan seterusnya di-maintain gitu ya. Sampai suatu saat dia akan berhenti pensiun gitu ya. Data gaji, data pensiun gitu ya. Nah, itu di-maintain itu untuk seluruh siklus hidup gitu ya. Nah, pastikan selama siklus hidupnya itu datanya itu adalah benar, datanya itu komplit gitu ya, datanya itu sesuai standar ya, seperti itu. Ini ya kalau manage data ini juga kalau pengen tahu lebih detailnya ke DAMA BOK ya, DAMA BOK ya. Nah, dulu di TELU ada mata kuliahnya ya, manajemen data. Cuman saya sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Kan kalau IE ada tuh pembahasannya sendiri arsitektur. Nah, manajemen data ini juga ada ini framework yang spesifik menjelaskan manajemen data itu ada di DAMA ya. Kemudian 09 support data archiving and retention ya. Jadi si data itu misalkan contoh tadi ya, tadi saya bicara data pegawai ya. Pegawai itu kan mulai dari masuk sampai dengan keluar. Nah, pada saat data si pegawai itu keluar, itu kan nggak langsung dihapuskan. Ada kebijakan, misalkan data itu di-maintain untuk sekian periode time gitu ya, diarsip ya, diarsipkan gitu ya. Nah, retention. Nah, itu kebijakannya. Misalkan data retention itu untuk berapa lama? Misalkan 5 tahun gitu ya, di-maintain. Sehingga kita punya aturan ya, yang apabila kita ingin mendapatkan riwayat data dari suatu data yang sudah di-archiving ya, itu bisa berlaku untuk sekian periode ke belakang. Contoh kalau kita bicara data
pajak gitu ya, data pajak itu kan di-maintain untuk 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi baru boleh dihapuskan, diarsipkan itu kalau data-data transaksi yang udah lewat 5 tahun ke belakang. Nah, ini harus ada kebijakannya gitu ya. Regulatorinya itu seperti apa. Nah, itu tergantung dari proses bisnis sebenarnya gitu ya. Kan ada proses bisnis yang mungkin data 10 tahun itu masih kepake gitu ya. Nah, itu kita tetapkan. Manage data backup and restore arrangement. Nah, ini sebenarnya ini data backup restore itu konsepnya itu nanti di infrastruktur ya, pada saat data itu di host di database ya, di mesin-mesin storage data ya, bagaimana dia itu bisa di backup ya, dan bisa di restore sesuai dengan kebutuhan operasional kritikal ya. Contoh misalkan kalau yang sifatnya kritikal, data-data yang memang mendukung operasional yang sifatnya real time, maka itu kan restore-nya itu harus real time. Jadi pada saat dia backup, restore-nya harus real time. Tapi mungkin beda kalau misalkan bisnisnya contohnya, kalau penggajian itu sebulan sekali gitu ya, berarti kan restore data pegawai yang update itu ya nggak mesti tiap hari diupdate gitu ya, tapi kita bisa tetapkan waktunya itu sesuai dengan pada saat mereka itu gajian gitu ya. Nah, itu contoh pembahasan dari proses APO ya, dari APO 1 sampai dengan 14 ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat bagaimana keterkaitan antara APO domain dengan yang lainnya, kalian bisa lihat juga tadi di dokumen COVID-nya ya. Jadi masing-masing praktik atau objektif, ini tuh istilahnya yang namanya proses ini tuh sebenarnya namanya objektif atau praktis gitu ya. Kalau di COVID 5 namanya praktis, kalau di COVID 2019 namanya objektif gitu ya. Jadi objektif itu sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai suatu objektif tertentu gitu ya. Nah, jadi namanya objektifnya, walaupun di dalamnya ada proses, subproses, activity gitu ya. Nah, tapi istilahnya itu adalah objektif ya. Nah, praktisnya itu adalah tadi prosesnya gitu ya. Nah, inputnya yang terkait ini bisa dari praktis atau objektif yang lain gitu ya. Nah, jadi misalkan APO 01 masukannya dari mana? Ya dari EDM 01, 02 ya. Walaupun ini juga ada yang lain ya kalau kita lihat di buku COVID. Nah, di sini definisikan input output ya. Nah, ini juga yang outputnya belum kegambar ya ini. Jadi ada input, ada output. Makanya saya bilang jangan lihat di PPT ya. Kalau PPT saya nggak bisa mengubah karena ini kan PPT kelas paralel ya sama semua. Jadi saran saya kalian lihat langsung di buku COVID-nya yang ini nih ya. Nah, lihat di buku COVID yang ini Government and Management Objective ya. Oke, itu materi kita untuk minggu ini. Kira-kira ada pertanyaan, ada yang ingin dibahas? Saya sambil share absen ya. Oke, itu udah saya share absennya. Silahkan bisa absen langsung ya. Saya sambil cek di Gracias. Oh ya, untuk pertemuan hari ini sebenarnya tadinya saya mau bahas juga ini ya, yang tugas besar, tapi karena kalau online saya rasa ribet gitu ya, jadi kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk submit tugasnya, saya set sampai dengan hari ini. Jadi kalau yang belum mengumpulkan tugas, bisa submit hari ini gitu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas ya. Minggu depan itu kan kita onsite lagi ya? Betul ya, onsite lagi ya? Halo? Iya betul. Iya benar Pak, onsite lagi Pak. Nah, itu ya. Jadi kita bahas nanti pada saat onsite. Oke, saya cek dulu ini ya. Ini kita punya minggu keempat. Ini ada kuis ya. Saya akan buka. Udah. Kuis. Hari ini ada kuis ya. Saya akan setting kuisnya. Bisa kalian kerjakan mulai dari jam sekarang sampai jam 23.59 ya. Waktunya tambahin 15 menit.
Defaultnya 10 menit, saya tambahin waktunya jadi 15 menit ya. Oke ya, jadi kalian nanti kerjakan kuis. Kuisnya masih hidden ya. Kayak Pak, mohon maaf, ya, mau konfirmasi kalau yang tugas kemarin itu masih belum bisa disubmit Pak, karena kita belum gabung ke grup apa-apa. oh ya, tadi udah saya benerin. Jadi bisa nggak usah pakai grup. Coba sekarang dicek. Harusnya bisa. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ini kan mana ya? Ini, nah grupnya udah saya bikin no. Harusnya bisa. Coba aja. Coba ya. Kalau nggak bisa, ya kontak saya lagi ya. Hari ini tolong di ini. Nah, ini ada survei ya. Nah, jadi kalian hari ini tuh tugasnya setelah kuliah ini submit tugas kelompoknya ya. Nanti kita akan bahas pada saat kita ketemu onsite ya, sama kerjain kuis ya. Ini kuisnya udah muncul belum? Coba cek dulu. Kuisnya minggu keempat. Harusnya udah muncul ya? Coba cek dulu. Iya udah Pak, udah muncul. Oke, sip ya. Nah itu ya, jadi untuk pertemuan sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya tolong bisa disubmit ya, yang tugas minggu lalu ya, hari ini bagi yang belum silahkan bisa di-upload. Itu tugasnya nggak susah kok, cuma identifikasi objektif perusahaan ya, visi misi objektifnya apa, dimappingkan ke Enterprise Go COVID, ngikutin tabel, nanti dapat ininya, objektifnya ya, atau praktis COVID-nya itu mana yang sesuai gitu ya, cuman gitu aja ya. Nah, yang tadi ya, goal cascade ya, pendekatannya goal cascade. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi pendekatan satunya lagi lewat desain faktor ya. Sama kerjain kuis. Tadi kuis udah saya set, coba saya cek lagi. Waktunya itu sampai dengan jam 23.59 ya. Silakan kalian boleh kerjain ya. Yang penting hari ini itu mengerjakan kuis ya. Saya cek absen ya. Coba saya cek, ini udah hadir. Oke, ini pertemuan. Nah, ini IE, sorry. Keempat. Tidak ada. Online. Oke. Nisa kemana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang ini nge-WA saya, cuman banyak ini tuh hari ini tuh. Pagi aja nggak hadir berapa ya. Jadi saya harus cekin satu-satu lagi ke HP saya. Ya gini aja lah, kalau misalkan nanti kalian belum ngecek belum absen ya, kalau memang beneran hadir nanti boleh nyusul ya. Tapi tolong dikasih tahu teman-teman yang lain, terutama yang tidak hadir seperti Nisa, terus kemudian Ibrahim, Akmal gitu ya, kalau memang beneran hadir. Karena kadang-kadang gini, kalau kuliah online itu kadang HP-nya nyala gitu ya, connect, tapi orangnya entah di mana gitu ya. Jadi belum dengerin sekarang itu. Baru nanti, Pak tadi saya ikutan Pak, cuman saya ke warung dulu gitu, atau saya kemana dulu, main bola dulu gitu ya. Nah, ya seperti itu. Nanti tolong kabari aja ya. Oke, ini saya submit BAP ya. Terima kasih atas yang sudah hadir hari ini ya. Nanti insya Allah kita minggu depan ketemunya onsite ya. Saya terus terang lebih prefer itu kalau ngajarin ini tuh onsite ya. Karena kalau di online kayak gini udah mah kuliahnya rada abstrak gitu ya. Jadi saya harus banyak interaksi gitu ya, melihat kalian kira-kira ini kira-kira paham apa enggak. Kalau di sini saya nggak tahu nih paham apa enggaknya ya, nggak ngelihat langsung sih gitu ya. Oke gitu aja ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ya sedikitnya ada yang bisa dipahami ya, menjadi pengetahuan buat kalian gitu ya.
Insya Allah kita minggu depan ketemu onsite ya. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.